Bab 171, Bangau Hantu. Nama, pencuri abadi penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Keesokan harinya, langit keemasan tertutup awan. Namun hal itu tidak membuat Alvin gelisah karena ia telah memutuskan untuk pergi hari ini bersama Finn. Sepanjang malam Alvin tidak meninggalkan Finn dari pandangannya dan terus memantau seluruh istana kerajaan dengan indera bela dirinya. Jika kondisi Finn tidak begitu parah, ia mungkin telah membawanya saat Finn sadar kembali. Adapun alasan kegelisahannya, tentu saja hantu mimpi buruk. Jika hanya Natalia, ia tidak takut padanya, tetapi sayangnya, ia tidak sendirian dan itulah mengapa Alvin harus memperlakukannya dengan hati-hati. Meskipun Alvin yakin bahwa hantu-hantu itu tidak tahu apa-apa tentang fisik elemen, ia tetap tidak ingin mengambil risiko dan meninggalkan tempat ini secepat mungkin untuk bertemu dengan tetua di cabang ibu kota Damien. Di dalam kamar tidur tempat Es bermalam, Es sekarang telah pulih sepenuhnya karena pil kelas 1 yang dibelinya dari toko sistem. Dia harus mengakui pil-pil dari sistem ini dibuat khusus untuknya dan selama dia memilikinya, dia bisa menyembuhkan segala jenis cedera. Satu-satunya penyesalan adalah sistem belum menyediakan pil untuk pemulihan jiwa. Ngomong-ngomong, Es tidak pernah mencoba melarikan diri dari istana. Salah satu alasannya adalah karena pengawasan Alvin yang terus-menerus dan yang kedua adalah setelah dia memantulkannya, ini mungkin bukan hal yang buruk. Karena jika dia memainkan perannya dengan baik, dia mungkin akan menuai keuntungan besar dari cobaan ini. Tapi pertama-tama, Es harus mencari tahu apa yang Alvin pertimbangkan untuknya dan bagaimana dia bisa mempertahankannya seperti itu. Selain itu, dia harus hati-hati memeriksa pro dan kontra dari apapun yang dicurigai Alvin padanya. Jika hal ini menguntungkannya, dia akan ikut bermain tetapi jika dia menemukan bahaya yang berlebihan bagi dirinya sendiri, maka dia telah menyiapkan rencana pelarian. Sekarang, dia hanya perlu membuat Alvin berbicara sebelum mereka bisa mencapai kerajaan Damien. Mata Es terpejam karena dia berpura-pura tidur sambil terus-menerus membayangkan skenario yang berbeda. Krik, pintu emas itu terbuka saat itu juga dan Alvin masuk bersama seorang wanita anggun di sampingnya. Dia adalah saudara perempuannya Sofia yang juga merupakan seorang alkemis tingkat Azure. Namun dia tidak mengenakan jubah api Azure yang merupakan simbol alkemis Azure dan organisasi api pil karena Alvin tidak mengizinkannya karena akan menarik perhatian yang tidak diinginkan. Finn membuka matanya dan dengan mengantuk melihat pengunjungnya. Mata Es menyipit ketika dia melihat wanita anggun dalam pakaian hijau tua dan merasakan fluktuasi jiwa dan tanda tangan jiwanya. Dia adalah kultivator sungai Qi yang mengalir. Dia dengan jelas mengingat kehadiran ahli kedua di kereta keluarga kerajaan saat itu dan sekarang dia akhirnya melihatnya. Sementara Es mengamati Sofia, Sofia juga melakukan hal yang sama dan mengamati Finn dengan saksama. Sofia sangat sombong karena status dan latar belakangnya. Dia hanya di sini untuk mencari rahasia Skystealer, tetapi dia tidak mencarinya karena dia tahu kakaknya ahli dalam hal itu. Tetapi sekarang bahkan kakaknya telah gagal dan alih-alih Skystealer, dia membawa anak-anak acak dan bahkan pergi begitu cepat tanpa memberinya penjelasan yang tepat. Ini memberinya kesan yang buruk tentang Finn, tetapi dia tidak dapat melakukan apapun karena Alvin melindunginya dan tidak membiarkannya melihatnya kemarin. Sofia dengan jijik menatap Finn dan mengerutkan bibirnya, hanya im gerbang Qi kelima. Mengapa kamu melindunginya? Aku juga ingin tahu itu. Es tersenyum kecut ketika dia merasakan kebencian Sofia terhadap Finn. Dia sekarang dapat membayangkan perjalanan ini akan menjadi perjalanan yang cukup menyenangkan. Alvin dengan tenang berkata, kamu tidak perlu tahu. Jika kamu terus bertingkah seperti anak manja, aku akan menghukummu saat kita sampai di rumah. Wajah Sofia menjadi muram dan tidak berani menegur lagi, tetapi dia tidak berhenti melotot ke arah Finn dengan penuh kebencian. Setelah memarahi saudara perempuannya, Alvin menatap Finn yang tampak takut dan tersenyum tipis. Maafkan saudara perempuanku, dia hanya sedikit marah padaku. Bersiaplah kita akan pergi. Aku bisa melihatnya. Es mengejek, tetapi dia hanya mengangguk sebagai Finn. Di sisi lain, Sofia terperangah ketika dia melihat Alvin berbicara begitu lembut dengan bocah nakal ini karena dia tidak pernah berbicara seperti ini bahkan dengan orang tua mereka. Dia mengamati Finn lebih cermat tetapi tidak peduli berapa kali dia menatapnya. Finn atau auranya sangat normal baginya. Ini menimbulkan banyak keraguan di hatinya tetapi dia terlalu takut untuk menanyainya di depan Alvin. Jadi, dia hanya bisa menunggu kesempatan untuk menginterogasi bocah nakal ini dan mengungkap rahasianya.
Es merasakan keingintahuan Sofia yang kuat dan hatinya hancur, lebih baik aku menjauh darinya. Sekarang setelah dia bermain bersama Alvin, dia harus sangat berhati-hati terhadap orang-orang di sekitar Alvin atau dia mungkin menemukan dirinya di ruang penyiksaan seseorang. Taruhan terbaiknya adalah tetap bersama Alvin yang tampaknya cukup protektif terhadap Finn karena dia bahkan tidak memberitahu saudara perempuannya tentang teorinya ini. Es segera mandi dengan bantuan pelayan istana. Dia cukup enggan tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa karena Finn terbiasa dengan gaya hidup seperti ini dan bahkan hal-hal yang lebih tidak pantas dari ini. Setelah mengenakan jubah putih baru, sosok kurus Finn tampak cukup tampan dengan rambut hitam panjang. Ayo pergi, tumpangan kita sudah menunggu. Alvin mengangguk ke arah Finn yang bersih dan memimpin jalan. Finn dengan bersemangat mengikuti Alvin dan Sofia yang kesal. Ini dia, Es menarik napas dalam-dalam. Dia tahu ini akan menjadi aksi terbesarnya dan jika dia mengacaukannya sedikit saja, maka ini akan menjadi yang terakhir. Es mengamati istana kerajaan yang mewah dan tidak bisa tidak berpikir bahwa itu terlalu berlebihan. Setelah melintasi beberapa lorong besar, kelompok Es yang terdiri dari 3 orang akhirnya mencapai area terbuka yang luas. Mata Es langsung mengerut setelah apa yang dilihatnya di hadapannya. Ada seekor bangau abu-abu keperakan berukuran 15 meter, duduk dengan anggun di lapangan terbuka. Hanya paruhnya dan matanya yang berwarna abu-abu keemasan dan tampak sangat cantik duduk di bawah cahaya lembut. Bangau hantu, seru Es kaget karena binatang iblis tipe udara ini terlalu langka. Alasan utamanya adalah, ia dapat mencapai alam sungai Qi saat dewasa, sama seperti yang duduk di hadapannya. Kemurnian garis keturunan mereka juga membatasi binatang iblis seperti makhluk kuat lainnya di dunia ini. Semakin kuat garis keturunan leluhur yang dimiliki binatang iblis, semakin kuat pula kultivasinya dan sebaliknya. Binatang iblis yang dapat mencapai alam sungai Qi atau sungai jiwa sangat langka di wilayah tengah dan sebagian besar berada di daerah terlarang di wilayah tengah. Itulah sebabnya Es tercengang melihat bangau hantu udara yang langka dan dewasa seperti ini. Hebat, bukan? Seorang lelaki tua dengan senyum lembut muncul di samping Finn saat ini. Es tercengang ketika melihat lelaki tua berambut abu-abu panjang dan berjanggut panjang muncul di sampingnya seperti hantu. Seorang kultivator sungai Qi puncak. Hati Es mencelos karena dia tidak pernah menyangka ada ahli sekuat ini muncul di sini. Terlebih lagi, dia tidak merasakan tanda jiwa lelaki tua ini sampai dia menunjukkan dirinya. Harta karun lain yang dapat menipu indera jiwaku. Es langsung menebak alasan kegagalan indera jiwanya. Jangan khawatir, ini adalah Beastmaster Luke, seorang utusan dari Beastcalling Organization dan juga pemilik bangau hantu itu. Alvin memperkenalkan Patua Luke tanpa ekspresi. Beastmaster Luke, Finn segera menyapa Luke dengan sopan. Hahaha, kamu tidak perlu merasa gelisah di dekatku. Panggil saja aku Luke tua. Luke tua mengangguk dengan senyum lembut di wajahnya. Apakah kita siap untuk lepas landas? Alvin menatap Luke tua tanpa ekspresi. Ya, selama Jenderal Api memberi perintah, kita bisa terbang kapan saja. Luke tua menjawab sambil tersenyum. Alvin mengangguk puas sebelum berkata, kalau begitu, ayo pergi. Aku akan memberitahu Grand Beastmaster detailnya saat kita sampai di Kerajaan Damien. Ya, Luke tua mengangguk dengan sungguh-sungguh saat mendengar nama Grand Beastmaster. Luke tua tidak berani menunda lagi dan mengendalikan Ghost Crane dengan teknik penjinakan binatang buasnya. Bangau hantu itu langsung mengeluarkan suara trompet yang keras dan berderak serta berdiri tegak di atas kakinya yang panjang dan buas. Luke tua melompat ke atas bangau hantu terlebih dahulu sebelum memberi isyarat kepada 3 lainnya sambil tersenyum, silakan. Ayo pergi. Alvin menyelimuti Finn dengan ki kayunya yang nyata dan melompat ke atas bangau hantu, Sofia mengikutinya. Bukankah keluargaku mengatakan mereka akan berada di sini saat aku pergi? Finn bertanya dengan bingung. Sebaliknya, Es senang di dalam hatinya karena dia tidak harus berurusan dengan ibu Finn lagi, tetapi dia masih berpura-pura seperti Finn sehingga tidak ada yang curiga. Mereka semua memberikan salam. Alvin berkata dengan samar. Itu adalah perbuatan Alvin sehingga dia tidak membiarkan mereka bertemu Finn karena itu akan membuang-buang waktu. Namun, alasan sebenarnya adalah, Alvin merasakan proyeksi Ki Natalia hanya 1 jam yang lalu, dan itulah sebabnya dia terburu-buru. Mereka semua memberikan salam. Alvin berkata pelan sebelum mengeluarkan emblem emas dari cincin penyimpanannya dan memberikannya kepada Finn. Dari ibumu, Alvin berkata dengan serius saat memberikan emblem itu kepada Finn.
Sedikit kesedihan melintas di mata Alvin. S menarik napas dalam-dalam dan menerima emblem emas itu. Emblem ini seperti koin seukuran telapak tangan dan ada dua kata terukir di kedua sisinya. Pertahankan, dan sukses. Oh, jimat keberuntungan dan sepertinya terbuat dari bahan yang berharga. Kau cukup beruntung memiliki ibu yang penyayang. Luke tua tersenyum hangat. S merasa emblem ini lebih berat dari gunung dan segera menyimpannya di tempat penyimpanannya. Entah mengapa, emblem ini menggetarkan lubuk hatinya dan dia tidak menyukai perasaan ini sedikit pun karena dia tidak tahu mengapa dia merasa seperti ini. Lain kali, aku harus mempertimbangkan untuk memilih wajah tanpa keluarga atau wajah seperti Javier. S membuat catatan mental dengan hati yang berat dan menekan sensasi asing itu. Ayo pergi. Alvin mengangguk ke arah Luke tua. Luke terkekeh dan dengan lambaian lengan bajunya, penghalang cahaya abu-abu menyelimuti mereka berempat. S melihat penghalang itu dengan penuh minat, tetapi dia tidak berani menggunakan mata rahasianya di hadapan seorang ahli inti Sungai Qi. Ini adalah pertaruhan yang tidak ingin dia ambil. Hihi, pergi tanpa pamit, betapa dinginnya dirimu, saudara Alvin. Sebuah suara mengejek terdengar saat ini dan dengan suara ini turunlah kekuatan yang sangat besar. Wajah Luke tua dan Sofia menjadi pucat ketika mereka merasakan aura itu dan bangau hantu juga berteriak kaget sebelum kakinya menggigil dan dengan bunyi gedebuk, ia mendarat langsung ke tanah. Hati S mencelos, ahli inti Sungai Qi lainnya. Alvin mendengus dingin dan tekanan itu langsung menghilang dari semua orang. Hihi, seperti yang kuingat selalu bersikap dingin kepada teman-teman. Suara tawa itu terdengar lagi. Hentikan omong kosong ini, Black Reaper dan tunjukkan wajah jelekmu. Alvin berkata dengan dingin sambil meningkatkan auranya. Hihi. Sepertinya Las memang memberitahumu tentang aku. Saat berikutnya sosok tinggi muncul dari udara tipis. Dia sepenuhnya tertutup jubah hitam. Menurutmu apakah dia bisa pergi tanpa membayar harganya jika dia tidak menunjukkan kehadiranmu? Alvin berkata dengan muram. Memang, tapi akui saja saudara Alvin, kau tidak punya nyali untuk membunuhnya bahkan jika dia sendirian. Black Reaper mencibir. Wajah Alvin menjadi gelap karena kata-kata Black Reaper benar. Dia benar-benar tidak bisa membunuh Natalia hari itu karena itu akan merugikan dirinya sendiri. Black Reaper, dan dia punya beberapa sejarah di antara mereka. Dan kehadirannya hanya memberi alasan bagi Alvin untuk menahan Natalia, tetapi itu juga menunjukkan seberapa besar Nightmare Ghost menginginkan pencuri itu juga. Itulah sebabnya Alvin gelisah selama ini karena dia tidak bisa melawan seseorang seperti Black Reaper yang tidak pernah bertarung secara langsung. Terlebih lagi, Black Reaper terkenal karena membunuh seseorang di alam inti Sungai Qi dengan satu serangan. Alvin hanya ingin pergi secepat mungkin atau dia ingin setidaknya berada di udara di mana Black Reaper tidak dapat menggunakan serangan diam-diamnya. Alvin yakin bisa mengalahkan orang ini jika dia bertarung secara langsung. Namun sayang, Black Reaper tidak membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya dan mencegatnya sebelum Ghost Crane bisa terbang. Sekarang situasinya gawat. S di sisi lain ketakutan karena dia tidak merasakan tanda jiwa Black Reaper ini maupun gelombang Qi atau jiwanya. Seolah-olah dia tidak ada di sini sama sekali. Jubah itu, mata S menyipit ketika dia melihat jubah hitam pekat di Black Reaper. Itu memang harta karun yang menyembunyikan keberadaan Black Reaper itu sendiri dan itu lebih kuat daripada harta karun Alvin atau Old Luke jika digabungkan. Langsung ke intinya, apa yang kau inginkan? Alvin bertanya dengan kaku. Wajah Black Reaper tersembunyi di balik jubah hitam itu, tetapi S merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya ketika indera bela diri yang kuat menguncinya. Dia juga di sini untukku. Pikir S dengan muram sambil berusaha sekuat tenaga untuk bersikap bodoh seolah-olah dia tidak tahu bahwa Black Reaper menggunakan indera bela dirinya untuk memindai dirinya. Alvin juga merasakan indera bela dirinya Black Reaper memindai Finn, tetapi dia tidak menghentikannya dan membiarkannya memeriksa Finn. Alvin tahu Black Reaper mencurigai Finn sebagai pencuri langit, dan itulah sebabnya dia mencegatnya. Selama Black Reaper memastikan Finn bukan palsu, dia mungkin akan pergi. Adapun, Black Reaper mengetahui sesuatu yang istimewa tentang Finn, itu tidak mungkin karena catatan fisika elemen hanya ada di organisasi Pilflame. Tepat seperti yang dipikirkan Alvin setelah tidak menemukan sesuatu yang salah dengan Finn, Black Reaper menarik kembali indera bela dirinya dan berbicara dengan sedikit nada ikut campur dalam suaranya. Dia memang orang sungguhan.
Tapi aku cukup penasaran mengapa kau membawa bocah biasa ini bersamamu. Karena kau bertanya dengan sopan, aku akan memberitahumu. Alvin berkata dengan tenang, dia memiliki bakat untuk menjadi alkemis tingkat hitam. Luketua dan Sofia di samping tercengang mendengar ini karena alkemis hitam sangat langka dan jika bocah ini memiliki potensi seperti itu, maka ia dapat menjadi orang dengan posisi terkemuka dalam organisasi suatu hari nanti. Benarkah? Ekspresi wajah Black Reaper tersembunyi di bawah jam hitam itu sehingga tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Itu bohong. Ada hal lain. S di samping langsung melihat kebohongan Alvin karena indera jiwanya selalu aktif. S baru-baru ini mengetahui bahwa indera jiwanya tidak terlihat bahkan dalam kehadiran indera bela diri sehingga dia tidak takut lagi menggunakannya secara maksimal. Alvin memang mengarang alasan ini agar Black Reaper pergi tanpa menimbulkan masalah karena jika orang ini menyerang pun dia harus berhati-hati apalagi melindungi yang lain di sampingnya. Baiklah, aku akan meninggalkanmu sendiri, tapi dengan satu syarat. Suara Black Reaper yang menggoda terdengar. Bicaralah, Alvin meringis. Hihi, aku ingin menghabiskan malam dengan si cantik itu. Suara Black Reaper yang penuh nafsu terdengar saat dia menunjuk ke arah Sofia. Bajingan. Sofia marah. Tidak ada yang berani memperlakukannya seperti pelacur. Jika kau ingin berkelahi, silakan saja. Alvin menunjukkan niat membunuh yang kuat saat ini. Meskipun Finn memang sangat penting, itu belum dikonfirmasi dan Sofia adalah saudara perempuannya, jadi bagaimana mungkin dia menjualnya kepada bajingan ini. Sedikit rasa jijik juga muncul di mata S. Dia tidak pernah menyangka hantu mimpi buruk ini begitu nakal, dan mereka tampaknya juga tidak memiliki hubungan yang baik dengan organisasi lain. Hihi, aku hanya bercanda dan menggoda Lady Sofia. Aku akan pergi sekarang. Black Reaper tertawa pelan dan menghilang dari tempat itu seperti sebelumnya. Meskipun Black Reaper tidak takut melawan Alvin, itu tidak sepadan karena tidak ada hadiah. Terlebih lagi, jika Alvin mengerahkan seluruh kemampuannya, maka mereka akan menyebabkan keributan yang luar biasa dan atasan Black Reaper tidak akan menyukainya. Jadi, Black Reaper mundur setelah menekan tombol Alvin dan fokus untuk menemukan pencuri itu karena hanya tersisa 1 hari dalam ujian tingkat kerajaan untuk diselesaikan. Ketegangan Alvin akhirnya mereda setelah dia melihat Black Reaper akhirnya menghilang, meninggalkan mereka sendirian. Dia tahu dia baru saja menghindari peluru. Ayo pergi sebelum orang gila itu berubah pikiran. Alvin dengan serius memerintahkan Luketua yang juga tampak cukup lega. Ya, Luketua juga tahu mereka baru saja melarikan diri dengan tenang dan tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi, terutama setelah mengetahui Black Reaper yang terkenal ada di sini. Bangau hantu itu melebarkan sayap abu-abu keperakannya yang mengerikan dan dengan anggun melambaikannya dan terbang. Ini adalah kedua kalinya S merasakan terbang, tetapi kali ini ia akan melakukan perjalanan dengan binatang iblis tingkat sungai Ki dan ini membuatnya agak gugup. Hanya dalam beberapa detik, bangau hantu berada 50 meter di langit berawan dan dengan teriakan kegirangan, ia membalikkan anginnya dan melesat ke arah timur seperti anak panah yang lepas. Dalam semenit, bangau hantu telah mencapai kecepatan penuhnya dan menempuh jarak 100 meter dalam sekejap. S tercengang dengan kecepatan ini. Bangau hantu ini dapat dengan mudah menangkapku jika aku berlari di lapangan terbuka. Dia merenung. Perjalanan ke kerajaan Damien akan memakan waktu sebulan dengan bangau hantu ini. Percayalah, jika itu adalah binatang iblis lain, kita harus berjalan kaki antara batas tanah alamiah dari tanah kelas 2 dan kelas 1. Luketua melihat ekspresi penasaran Finn dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengajarkan pengetahuannya kepada anak muda ini. Mengapa begitu? S pernah membaca tentang ini sebelumnya tetapi dia tidak tahu alasan di balik ini. Itulah sebabnya dia ingin lulus ujian tersebut sehingga dia dapat melewati batas ini tanpa kesulitan karena dia membaca bahwa hampir 90% orang mati hanya untuk melewati batas tanah alamiah ini. Luketua tidak langsung menjawab pertanyaan Finn dan pertama-tama melirik Alvin untuk meminta persetujuannya. Karena informasi ini hanya diketahui oleh kerajaan kelas 1. Dia juga tidak tahu mengapa Alvin membawa anak laki-laki ini bersama mereka. Meskipun dia penasaran, dia tidak berhak mempertanyakan rencana Alvin. S juga memperhatikan percakapan singkat ini dan tetap diam sambil menunggu Alvin memutuskan. Alvin mengangguk dengan acuh tak acuh, maksudnya jelas, kau bisa memberitahunya. Kakak, kau tidak bisa memberitahu petani ini tentang informasi ini.
Sofia juga memperhatikan ini dengan saksama dan ketika dia melihat Alvin memberikan persetujuannya, dia langsung protes. Apakah dia cemburu? S memasang wajah geli karena dia bisa tahu wanita ini tidak melakukannya hanya demi kerahasiaan. Dia melakukannya untuk perhatian Alvin. Tebakan S tepat karena setelah Sofia melihat perlakuan baik Alvin kepada Finn yang tidak pernah dia dapatkan meskipun dia adalah saudara perempuannya yang sebenarnya, dia merasa sangat cemburu. Terlebih lagi, dia mungkin tidak menunjukkannya, tetapi dia mengagumi Alvin dengan tulus dan selalu ingin Alvin memperlakukannya seperti Finn. Namun, Alvin selalu bersikap keras padanya seperti ayahnya. Sekarang dia melihat Alvin memperlakukan bocah tak dikenal ini seperti seorang pangeran, dia merasa tidak adil dan jika bukan karena penghalang formasi yang melindungi mereka dari arus udara, dia akan mendorong Finn keluar dari Ghost Crane. Bahkan jika Alvin menghukumnya setelah itu. Diam, Alvin memarahi dengan dingin. Sofia dengan kesal melotot ke arah Finn karena dia tidak bisa melakukan apapun pada Alvin. Tunggu saja, aku akan menjagamu saat aku mendapat kesempatan. Dia tidak akan selalu ada untuk melindungimu. Pikirnya sambil melotot ke arah Finn. Finn tersenyum konyol saat ini seolah-olah dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sungguh merepotkan, pikir S dengan masam. Luke tua berdeham seolah-olah dia tidak melihat apa-apa dan bertanya kepada Finn, batas alam bumi sangat istimewa, kau tahu kenapa? Tidak, tapi ku dengar ada area terlarang antara tanah kelas 1 dan tanah kelas 2 yang disebut hutan kabut tanah. Bukankah itu alasan batas ini dinamai, batas alam tanah? S menjawab dengan jujur dengan apa yang dia bayangkan sendiri setelah memikirkan informasi samar yang dia miliki untuk waktu yang lama. Heh, anak baik, kau benar tentang asal-usul namanya. Luke tua terkekeh pelan dan melanjutkan, tapi tahukah kau mengapa hutan ini disebut area terlarang dan tempat paling berbahaya di seluruh Tanah Tengah? Aku tidak tahu, S menjawab dengan jujur. Dia juga ingin tahu karena dia membaca bahwa bahkan seorang kultivator sungai Ki Puncak pun bisa mati di sana jika mereka masuk terlalu dalam ke hutan kabut tanah ini. Hanya 10 kerajaan teratas yang memiliki metode untuk menyeberanginya tanpa korban jiwa. Itulah sebabnya S tidak ingin melewati batas mematikan ini sendirian dan menginginkan tempat di institut sehingga dengan bantuan mereka, ia dapat melewati batas ini tanpa bahaya. Lagi pula, S bahkan membaca tentang beberapa binatang iblis bertipe jiwa di hutan ini dan mereka tidak mudah untuk dihadapi. Luke tua mengangguk puas melihat ekspresi Finn yang sungguh-sungguh dan berkata, itu karena kabut zamrud. Hutan kabut tanah diselimuti oleh kabut zamrud ini sepanjang tahun dan kabut ini dapat menyihir bahkan seseorang sepertiku jika aku memasuki bagian terdalam hutan ini. Bagian yang paling menakutkan adalah para korban kabut zamrud ini melakukan hal yang sangat aneh dan mengerikan. Hal apa? Finn bertanya dengan wajah ngeri. Aku ingin tahu apakah kabut ini bekerja padaku. S bertanya-tanya. Luke tua menjawab dengan wajah muram, mereka semua menggali kubur mereka sendiri dan kemudian mengubur diri mereka sendiri setelah menggorok leher mereka. Mata S menyipit karena ini terlalu berlebihan dan sulit dipercaya bahwa seseorang dapat melakukan ini pada diri mereka sendiri. Heh, aku ingin masuk ke hutan ini sekarang. Sofia mencibir saat ini. Luke tua tahu tidak ada yang mempercayainya dan berkata dengan serius, wajar saja jika kau tidak mempercayai orang tua ini. Tapi kau bisa mengonfirmasinya dengan Grand Beastmaster, 200 tahun yang lalu ada seorang kultivator inti sungai Ki yang ingin mengungkap misteri hutan ini tetapi dia tidak pernah kembali hidup-hidup dan menghilang di kedalaman hutan ini. Aku bisa meyakinkanmu bahwa aku tidak mengada-ada karena kultivator ini adalah mantan Grand Beastmaster dan juga mentor dari Grand Beastmaster saat ini. Alvin menyipitkan matanya dan akhirnya menunjukkan sedikit ketertarikan sementara wajah Sofia memerah karena takut dan dia tidak berbicara tentang masuk ke hutan kali ini. Seorang kultivator inti sungai Ki meninggal, dan dia bahkan berasal dari salah satu dari 3 raksasa. S juga tercengang dan akhirnya mengerti mengapa daerah ini dianggap sebagai daerah paling berbahaya di seluruh Middlelands. Kenapa dia pergi ke sana? Alvin berbicara saat ini, dia tidak tahu tentang sejarah hutan ini dan sekarang dia menemukan seorang kultivator seperti dia tidak pernah kembali dari sana, ini menggelitik minatnya. Kudengar, Grand Beastmaster tua menemukan sesuatu yang sangat aneh, dan itulah sebabnya dia mengabaikan bahaya dan memasuki hutan. Luke tua menjawab dengan tidak yakin. Oh, benda apa? Alvin bertanya lagi. Ada legenda tentang hutan ini, jika kamu seorang kultivator elemen kayu, air,
atau tanah, kecepatan kultivasimu dapat meningkat jika kamu berhasil menyelam cukup dalam di dalamnya, kata Luke. Oh, apakah ada yang membuktikan legenda ini? Suara Alvin ragu-ragu karena dia sendiri adalah seorang kultivator elemen kayu. Jika ini benar, dia tidak keberatan menyelidiki hutan ini. Tidak ada yang masih hidup untuk menjawab pertanyaan itu. Itu hanya kata-kata orang gila yang berhasil lolos dari kedalaman hutan ini dan kehilangan akal sehatnya setelah itu dan mati. Luke tua menggelengkan kepalanya. Petik 2. Orang gila yang bahkan bisa membuat seorang Grand Beastmaster memasuki hutan, ya. Alvin membalas dengan lembut. Itu karena orang gila ini adalah Raja Teratai Suci. Luke tua berkata dengan sedikit rasa hormat di matanya. Apa? Raja Teratai Suci yang sama yang mengguncang tanah tinggi dan menengah setelah menciptakan pil teratai penghancur alam. Alvin berseru kaget. Memang, mereka berdua adalah orang yang sama. Luke tua mengangguk dengan sungguh-sungguh. Saudaraku, apakah kita berbicara tentang orang yang sama yang berhasil mencapai peringkat alkemis ungu meskipun tidak pernah berada di tanah tingkat tinggi? Sofia menimpali. Ya, itu orang yang sama. Dia seharusnya menjadi ahli dalam alkimia dan dia berhasil mencapai level ini di usia 30 tahun. Alvin mengangguk dengan sungguh-sungguh. Tapi bukankah mereka bilang Raja Latus yang terluka meninggal karena diracuni musuh? Alvin menatap Luke tua dengan ragu. Dia tidak pernah menyangka akan menemukan rahasia yang mengejutkan ini di sini. Alvin tidak pernah berbicara dengan Luke tua dengan caranya sendiri di sini karena dia tidak menganggap Luke setara dengannya. Tapi sekarang Luke tua membuka mulutnya untuk berbicara dengan Finn, pendapat Alvin tentangnya berubah sejak dia mengetahui informasi yang luar biasa ini. Di samping mendengarkan percakapan ini dengan saksama. Seharusnya hanya tentang batas alam bumi tapi sekarang berubah total. Luke tua di sisi lain berbicara tanpa ragu karena Alvin dan dia ingin menjilat orang ini. Tapi dia tidak mengira akan mendapat kesempatan setelah mengetahui kepribadian Alvin yang dingin. Namun, sekarang berbicara dengan Finn memberinya kesempatan yang telah dia tunggu selama ini dan dia tidak akan menyia-nyiakannya hanya karena beberapa rahasia sejarah lama yang dikumpulkan oleh Biskaling. Itu hanya kedok untuk menyembunyikan kegilaan dan kematiannya yang memalukan. Tapi dia bersahabat dengan Grandmaster keempat terakhir kita, itu sebabnya kita punya catatan nyata yang bahkan Pil Flame tidak punya. Luke tua berkata dengan bangga. Apakah hutan ini selalu seperti ini? Alvin menyelidiki. Sekarang setelah dia tahu tentang kisah sebenarnya di balik legenda ini dan orang yang memulainya. Bahkan dia sekarang tergoda untuk pergi ke sana dan menjelajahinya. Tapi dia bukan orang bodoh karena sekarang dia tahu tentang kegilaan dan kematian dua kultivator inti Sungai Qi. Alvin tidak akan mengambil tindakan apapun tanpa mempertimbangkan pilihannya. Ini, Luke tua berpikir sejenak sebelum menjawab dengan ragu. Entahlah. Tapi ku dengar dari Grand Beastmaster bahwa kabut misterius ini menjadi samar di era Grand Beastmaster generasi kedua. Tapi mungkin lebih tua, tidak ada yang tahu. Oh, lebih dari 20.000 tahun yang lalu. Alvin tercengang. Ya, Luke tua menjawab dengan jujur, pada saat itu, tidak ada yang menganggapnya serius tetapi seiring berjalannya waktu kabut menjadi lebih tebal dan lebih berbahaya. Hanya Raja Teratai Suci yang tertarik padanya dan setelah dia, Grand Beastmaster kita. Tetapi tidak ada yang berani masuk ke dalam setelah mereka karena kabut ini bukan satu-satunya masalah. Ada makhluk duniawi yang aneh dan banyak perangkap alami. Kata-kata terakhir Raja Latus yang ketakutan itu bukan hanya tentang kultivasi yang cepat, ada lebih banyak lagi. Kata-kata terakhir yang waras dari Scarlet Latus King bukan hanya tentang kultivasi cepat, masih banyak lagi. Luke tua dengan hati-hati mengingat apa yang tertulis di catatan lama sebelum berbicara. Oh, itu benar, hutan ini seperti benteng alami seolah-olah melindungi sesuatu. Aneh, Alvin merenung tetapi tidak peduli seberapa banyak dia merenungkannya, kata-kata ini sama sekali tidak masuk akal baginya. Namun, yang telah mendengarkannya dengan sungguh-sungguh selama ini menunjukkan emosi yang berlawanan dengan dirinya yang biasanya tenang. Matanya berbinar karena kegembiraan dan napasnya menjadi sedikit kasar. Sebuah pikiran yang mengejutkan telah sepenuhnya menguasai pikirannya saat dia mendengarkan baris terakhir dari Scarlet Latus King ini dan itu tidak akan hilang begitu saja. Bola elemen, mengedarkan haki untuk menenangkan detak jantungnya yang panik karena dia tahu ini hanya pendapatnya berdasarkan kata-kata orang gila. Jadi, kehilangan ketenangannya hanya karena tebakan belaka dan membangkitkan kecurigaan ketiga ahli yang kuat ini tidaklah sepadan. Hutan kabut tanah ini,
aku harus memeriksanya sendiri. S menjadikan daerah terlarang ini sebagai prioritas utamanya karena kemungkinan memiliki bola elemental saja sudah cukup menjadi alasan baginya untuk pergi ke sana. Perlu diketahui, S tidak dapat mencapai alam yang lebih tinggi tanpa menyerap bola elemental ini dan dia tahu bola-bola itu sangat sulit ditemukan. Namun sistem telah memberinya cukup petunjuk dan sekarang dia menemukan tempat yang sepenuhnya cocok dengan beberapa tanda sistem. S tidak pernah menyangka kemalangan ditangkap oleh Alvin ini dan kemudian keputusannya untuk tetap bersama Alvin akan memberinya lokasi yang memungkinkan dengan bola elemental. Jika S tidak belajar dari pengalaman sebelumnya, dia mungkin akan meninggalkan semuanya dan pergi ke hutan itu kapanpun dia mendapat kesempatan pertama. Sekarang setelah dia mengetahui semua fakta berbahaya tentang daerah terlarang itu, dia tidak akan pergi sampai dia benar-benar yakin akan kembali hidup-hidup. Setidaknya sekarang aku tahu kemana harus mencari setelah aku mencapai akhir alam dasar surgawi. S berpikir dengan gembira, dia tidak terburu-buru untuk pergi ke sana dan dia akan menunggu sampai dia yakin dia siap. Organisasi-organisasi ini punya banyak rahasia yang mencengangkan. Aku juga harus membersihkan perpustakaan mereka. Siapa tahu, aku mungkin menemukan lebih banyak petunjuk tentang bola-bola unsur. S mencatat masa depan dalam benaknya. Tapi aku tidak melihat kabut di jalan kita di sini. Kenapa begitu? Alvin berbicara saat ini, dia sangat tertarik dengan hutan ini, dan jika bukan karena kehadiran Finn, dia mungkin akan mulai menjelajahi pinggirannya. Hehe. Itu sebabnya aku bilang tanpa burung bangau hantu ini, kita harus menyeberangi hutan dengan berjalan kaki, tetapi aku juga tidak akan mengalami bahaya apapun karena jalan itu sangat aman. Hanya saja, kita membutuhkan waktu lebih lama daripada di langit. Luke tua dengan bangga membelai bangau hantu. Kau masih belum menjawab pertanyaanku. Alvin mengerucutkan bibirnya. Oh, maafkan aku. Itu karena bangau hantu yang sudah dewasa ini dapat terbang di ketinggian yang sangat tinggi dan kabut zamrud tidak dapat mencapai ketinggian ini. Tapi jangan salah paham dan membayangkan kau dapat mencapai area inti dengan metode ini. Percayalah padaku, banyak yang mencoba metode ini, dan mungkin semuanya berada 9 kaki di bawah tanah. Luke tua terkekeh dingin. Wajah Alvin menjadi gelap karena ia berpikir untuk menggunakan metode ini tetapi Luke tua menepis fantasinya. Kakak, mari kita lupakan hutan ini. Tidakkah kau merasa aneh bahwa tidak ada yang pernah mencoba menyelidiki masalah ini bahkan setelah seorang master binatang agung dan seorang jenius meninggal di sana? Wajah Sofia dipenuhi dengan kecemasan dan ketakutan karena ia tahu apa yang dipikirkan kakaknya dan mencoba berbicara dengannya. Jangan khawatir, aku tidak akan pergi ke sana. Tapi aku harus membicarakan ini dengan ayah dan meminta pendapatnya. Alvin membalas dengan kaku kepada Sofia dan kemudian menatap Luke tua. Ceritakan semua yang kau ketahui tentang hutan ini dan aku akan menyampaikan beberapa hal kepada Master Binatang Agung untukmu. Mata Luke berbinar karena kegembiraan, dia tidak menyangka Jenderal Api ini akan sangat tertarik pada misteri ini. Namun Luke tidak melewatkan kesempatan ini dan berbicara tentang semua yang dia ketahui. S di sampingnya tiba-tiba menemukan sesuatu dan hatinya hancur, tunggu sebentar. Dia menanyakan segalanya di hadapanku tanpa peduli apakah aku akan membocorkan informasi ini. S. Dengan cepat melirik Sofia dan kali ini Sofia menyeringai dingin padanya seperti sedang melihat orang mati. Bahkan Sofia telah memperhatikan perilaku aneh kakaknya ini dan dia tahu Alvin tidak akan pernah membuat kesalahan. Bajingan ini akan membunuhku saat dia menganggapku tidak berguna. Hati S menjadi dingin saat pikiran ini muncul di benaknya. Mari kita lihat apakah kau bisa membunuhku terlebih dahulu atau, Namun karena kesombonganmu, aku akan tahu tentang zona terlarang ini seperti yang kau ketahui. S mencibir dingin di dalam hatinya dan berpura-pura seperti orang Finlandia yang bodoh dan mendengarkan percakapan mereka dengan saksama. Dia tahu dia aman selama Alvin tidak mengonfirmasi tebakannya dan itu akan terjadi saat mereka mencapai kerajaan Damien. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Seminggu telah berlalu sejak kelompok 4 orang. S memulai perjalanan mereka ke kerajaan Damien. Dalam minggu ini tidak ada yang istimewa terjadi selain informasi tentang hutan kabut tanah. Sekarang semua orang di Ghostcrest tahu sebanyak Luke tua tentang zona terlarang itu. S sekarang tidak melakukan apa-apa, dan sepanjang waktu dia hanya berpura-pura berkultivasi. Tetapi dia tidak melakukan apa-apa karena teknik kultivasinya bukanlah sesuatu yang bisa dia tunjukkan di depan ketiga ahli ini.
Satu-satunya pilihannya adalah terus mengasah teknik pedangnya, tetapi dia tidak bisa mendalaminya karena jika dia berhasil menembusnya, semua orang akan merasakan kekuatan teknik itu atau jika dia jatuh ke dalam kondisi tidak sadar, itu juga tidak baik untuknya karena teknik mendalam semacam ini tidak ada di wilayah tengah, juga tidak ada orang jenius yang bisa mengolahnya. Es tidak ingin semua ini terjadi dengan cara apapun. Tiba-tiba Es merasa pikirannya menjadi lebih jernih dan ringan, dan perasaan nyaman menyelimutinya. Heh, kamu merasakannya, kan? Suara Luke tua yang lucu terdengar saat ini. Ya, Finn mengangguk dengan bingung. Hehe. Kita baru saja memasuki wilayah Grand kedua dan yang kamu rasakan adalah kepadatan Ki yang melimpah. Luke tua menyeringai. Oh, kita sudah melewati wilayah kelas 3 yang luas. Es tercengang karena terlalu cepat. Jangan heran reputasi Ghost Grand sebagai binatang iblis tercepat di wilayah Sungai Ki bukan hanya untuk pamer. Luke tua menyeringai dengan bangga. Aku mengerti. Finn mengangguk dengan mata penuh hormat. Aku ingin melihat Emerald Mist. Suara Alvin yang berwibawa terdengar saat ini. Wajah Luke tua berubah ketakutan saat mendengar hal ini dan ekspresi Sofia juga tidak bagus. Es juga tercengang, dia tidak tahu apa yang dipikirkan orang ini selama 7 hari dan sekarang setelah akhirnya membuka mulutnya, dia mengajukan permintaan berlebihan yang dapat membahayakan nyawa semua orang. General Flame, tolong pertimbangkan lagi. Luke tua menyarankan dengan nada memohon. Ya, dengarkan orang tua ini. Sofia segera mendukung Luke tua. Aku hanya ingin melihatnya dan kita bisa melakukannya dengan terbang ratusan meter di atasnya, kan? Alvin memasang wajah muram melihat semua orang menatapnya seperti orang gila. Dia hanya ingin mengevaluasi Emerald Mist yang terkenal itu, bahkan dia tahu sekarang bahwa pergi ke sana sama saja dengan bunuh diri. Oh, kita bisa melakukannya tetapi hanya jika anginnya tidak terlalu kencang saat itu. Luke tua menghela napas lega dan begitu pula yang lainnya. Aku mengerti. Alvin hanya mengangguk. Dia tahu jika angin terlalu kencang, kabut bisa mencapai ketinggian yang cukup tinggi dan itu akan membahayakan mereka semua. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Hari ke-15. Kita terbang di atas hutan kabut tanah. Suara Luke yang muram membangunkan semua orang dari keadaan meditasi mereka. Es melihat sekeliling dengan serius, tetapi dia tidak melihat apapun kecuali langit keemasan dan awan. Adapun di bawah, semuanya kabur. Jika dia ingin mengamati di bawah, dia harus menggunakan indera surgawinya yang tidak bisa dia gunakan karena alasan yang jelas. Bisakah kita turun sekarang? Tanya Alvin sambil berpikir. Tidak, kita harus menunggu untuk menyeberangi area paling berbahaya, dan setelah itu kita akan aman untuk terbang di atas kabut zamrud. Jika sesuatu terjadi saat itu, kita hanya perlu melindungi anak ini. Luke tua berkata dengan serius. Nada suaranya jelas seperti nada bicara seseorang yang tidak bisa ditawar. Baiklah, lakukan apa yang menurutmu benar. Alvin mengangguk. Dia bisa merasakan tekad kuat di balik kata-kata Luke dan dia tahu orang ini tidak akan mempertaruhkan nyawanya. Sejujurnya, Es juga ingin melihat kabut ini sekarang karena dalam 15 hari ini dia telah memunculkan sebuah teori yang hanya bisa dia konfirmasi setelah dia bersentuhan dengan kabut zamrud ini. Alvin baru saja memberi Es kesempatan untuk menguji hipotesis ini. Tanah kerajaan kelas 1 kaya akan Ki berkualitas tinggi. Kepadatannya 100 kali lebih besar dari tanah-tanah besar kedua dan 1000 kali lebih padat dari kepadatan Ki tanah-tanah besar ketiga. Jika seseorang dari tanah-tanah besar ketiga datang ke sini, mereka akan mengalami kesulitan bernapas dan akan butuh waktu untuk beradaptasi dengan lingkungan Ki yang tebal ini. Namun begitu mereka menetap di lingkungan ini, mereka akan merasakan perbedaan yang sangat besar dalam kecakapan mereka, terutama dalam kultivasi. Terkadang, mereka yang terjebak di jalan buntu akan langsung menerobos setelah tiba di lingkungan Ki yang padat ini. Mengenai kepadatan Ki tanah-tanah tingkat tinggi, mari kita bahas nanti. Kerajaan Damien adalah kerajaan nomor 1 atau bisa dikatakan penguasa seluruh tanah tingkat menengah. Kerajaan ini berada di tempat paling makmur dari seluruh tanah menengah dan seluruh kerajaan ini sebesar 10 kerajaan kelas 3 jika digabungkan, dengan 21 provinsi. Beberapa orang percaya itu sebesar kekaisaran kelas 3 tetapi tidak ada yang punya buktinya. Sejarahnya berusia lebih dari 10.000 tahun dan sulit dipercaya bahwa kerajaan ini dulunya adalah kerajaan kelas 3 yang tidak penting. Namun setelah mengklaim tempat pertama dari kerajaan nomor 1 sebelumnya dan menghancurkannya, kerajaan Damien tidak pernah kehilangan tempatnya sebagai nomor 1 bagi siapapun.
Siapapun yang menantangnya dalam perang peringkat, hasilnya sama untuk semua orang, pemusnahan total dan mutlak. Sekarang sudah 5.000 tahun sejak seseorang menantang tuan ini untuk perang peringkat. Dengan demikian, sekarang kerajaan Damien adalah tuan yang bonafit, bukan hanya dari nama dan posisi. Provinsi terbesar dari 21 adalah Provinsi Kerajaan Damien, tempat hanya para bangsawan tinggal dan tidak ada rakyat jelata yang bisa masuk ke provinsi ini tanpa izin. Provinsi ini juga merupakan tempat ibu kota kerajaan, kota institut kerajaan Damien, kota api organisasi pil api, dan yang terakhir, kota binatang organisasi pemanggil binatang. Adapun kota mimpi buruk Nightmare Ghost, tidak ada yang tahu lokasi pasti cabang mereka, tetapi cabang utama tanah tengah mereka juga tersembunyi di suatu tempat di kerajaan yang luas ini. Tetapi kebanyakan orang berasumsi mereka juga berada di provinsi ini karena mereka tidak akan pernah memilih tempat yang membuat mereka terlihat lebih rendah dari dua raksasa lainnya. Kelima kota ini adalah tempat yang paling terkenal dan paling sulit untuk dimasuki di seluruh tanah tingkat menengah bahkan jika Anda memiliki status. Anda tidak dapat memasuki tempat-tempat ini tanpa token khusus dan jika ada yang mencoba masuk ke dalam, itu bukanlah hal baru. Terutama Nightmare City yang lokasinya tidak diketahui dan jika Anda entah bagaimana menemukannya, hanya hantu-hantu itu yang tahu akhir Anda. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Pada saat ini, di langit keemasan yang cemerlang, garis abu-abu keperakan bergerak seperti bintang jatuh menuju provinsi Damien kerajaan dan tanpa tanda-tanda akan berhenti, garis itu melintasi pinggiran provinsi. Sinar, abu-abu keperakan ini, tentu saja, adalah bangau hantu, yang bergerak tanpa henti dan dengan kecepatan penuh selama 32 hari. Ini adalah bagian yang paling menakutkan tentang binatang iblis ini, mereka dapat bergerak selama berbulan-bulan setelah mencapai kedewasaan. Lebih jauh lagi, mereka hanya membutuhkan ki untuk bertahan hidup setelah mereka memasuki wilayah sungai ki seperti halnya para kultivator, dan pil alkimia dapat mengisinya kembali. Es duduk bersila dengan tenang sementara matanya terpejam. Dia merasa, kepalanya agak ringan dan kemampuan analisisnya juga meningkat secara signifikan sejak dia memasuki tanah Grand pertama 12 hari yang lalu. Semakin dekat dia dengan kerajaan Damien, Es merasa dunia menjadi lebih berwarna dan proses evaluasinya menjadi lebih cepat. Meskipun, ki duniawi ini tidak berguna untuk kultivasinya, tetapi menghirup ki berkualitas tinggi bermanfaat baginya dalam banyak hal lain yang masih belum diketahuinya. Kita berada di provinsi Damien kerajaan. Suara riang Luke tua terdengar. Tuan Jenderal Api, kemana Anda ingin pergi dari sini? Luke tua dalam suasana hati yang baik sejak mereka memasuki kerajaan Damien sehari yang lalu, bagaimanapun juga itu adalah tempat kelahirannya. Luke tua telah meramalkan mereka akan mencapai tempat ini dalam 30 hari dan mereka akan melakukannya jika mereka tidak membuang waktu 2 hari terbang perlahan di atas ketinggian rendah di hutan kabut tanah. Mengenai apa yang terjadi dalam 2 hari ini dan apa yang mereka alami, hanya keempat orang ini yang tahu. Kota api, kata Alvin tanpa berpikir 2 kali. Dia sangat ingin menguji Finn dengan bantuan tetua kerajinan dan berharap tebakannya benar. Jika benar, maka Alvin akan mendapatkan banyak sekali keuntungan dan mungkin menjadi tetua api termuda dalam sejarah organisasi api pil, pada usia 80 tahun. Para tetua organisasi api pil ini dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama adalah tetua kerajinan. Para tetua ini dipromosikan dari alkemis, perajin, atau perajin rune setelah mereka melakukan beberapa layanan luar biasa untuk organisasi, atau jika mereka mencapai peringkat ungu dalam alkimia, 6 bintang dalam kerajinan, dan 7 pangkat fana dalam kerajinan rune. Kelompok kedua adalah tetua api. Para tetua ini dipromosikan dari resimen penjaga api dan sangat sulit untuk menjadi salah satunya karena setiap dari mereka berada di puncak alam inti Sungai Ki. Jika seseorang menjadi tetua api ini, status mereka akan berada tepat di bawah tetua agung dan lebih tinggi dari tetua kerajinan. Selain itu, tetua api memiliki akses ke teknik dan keterampilan kultivasi paling kuat dari organisasi. Namun, ambang batas ini sangat sulit dicapai bagi Alvin karena dia tahu betapa sulitnya untuk maju setelah seseorang memasuki alam inti Sungai Ki. Itulah sebabnya dia mengambil risiko ini dan jika berhasil, maka Finn akan menjadi batu loncatannya dan dia akan menyelesaikan mimpinya dan mendapatkan status yang sama dengan ayahnya tanpa melalui banyak kesulitan. Meskipun Finn akan menjadi pemenang terbesar dalam hal ini jika dia memiliki fisik elemen kayu. Tetapi Alvin tidak peduli selama Finn mengakui kebaikannya.
Itu juga alasan dia memperlakukannya dengan baik. Tetapi jika Finn gagal memenuhi harapannya, maka dia akan membunuhnya saat itu juga dan beralih ke rencana cadangan barunya dan itu adalah hutan kabut tanah. Luke tua mengangguk sambil tersenyum dan mengendalikan bangau hantu untuk pergi ke arah kota api. S juga telah membuka matanya dan dengan tenang mendengarkan percakapan mereka. Dia memiliki peta kerajaan Damien dan sudah lama mengingatnya dan begitu juga dengan peta 9 kerajaan teratas lainnya. Dia tahu di 10 kerajaan teratas ini cabang-cabang dari 3 raksasa ini berbentuk kota-kota dan misinya adalah untuk mencuri 30 kota ini, di mana 10 kota lokasinya sama sekali tidak diketahui. Lebih jauh lagi, dalam 32 hari ini dia tidak menemukan alasan di balik obsesi Alvin terhadap Finn. Dia juga tidak mencoba menyelidiki karena sudah jelas bahwa sehari setelah dia melihat Alvin bahkan tidak memberitahu saudara perempuannya. Sekarang S punya 2 pilihan, melarikan diri atau melanjutkan tindakannya dan melihatnya sampai tuntas. Tidak peduli berapa kali dia memikirkan kedua pilihan. Ini, keduanya penuh dengan bahaya. Terutama pilihan kedua di mana dia akan menjadi apapun yang dipikirkan Alvin tentangnya dan S sekarang punya sedikit gambaran bahwa Finn bahkan lebih penting bagi Alvin daripada pencuri langit yang misterius. Itulah mengapa S berpikir 2 kali untuk melarikan diri saat dia mendapat kesempatan. Sekarang dia sudah berada di tanah kelas 1, dia bisa menjadi liar. Karena dia tahu pembunuhan tanpa alasan dilarang di sini dan hukum ini diciptakan tidak lain oleh 3 raksasa dan tanah tingkat tinggi. S telah membaca tentang hukum yang mencengangkan ini dan sejak pertama kali melihatnya, dia ingin terbang ke sini tetapi sayangnya itu adalah perjalanan yang tak berujung. Dengan hukum ekstrim ini, dia bisa mencuri tanpa peduli dengan kemungkinan genosida dan dia tahu orang-orang yang berkuasa ini tidak akan mengambil tindakan ekstrim sampai mereka ingin kehilangan kepercayaan publik dan reputasi mereka sebagai makhluk yang tak tergoyahkan. Karena jika mereka mulai membunuh siapa saja dan semua orang, mereka akan melanggar apa yang disebut hukum yang tidak dapat dilanggar hanya untuk pencuri biasa. Ini tidak akan berarti apa-apa selain mengakui sendiri bahwa mereka tidak dapat menangkapnya dan mereka dapat melanggar hukum kapan saja dan setiap saat mereka menganggapnya dapat dilanggar. Tidak seorang pun akan pernah mengikuti hukum ini lagi dan orang-orang berkuasa yang telah diuntungkan oleh hukum ini selama bertahun-tahun tidak ingin ini terjadi dengan cara apapun. Karena akan sulit untuk mengendalikan penduduk asli ini hanya dengan palu besi dan setelah berapa kali mereka memutarbalikkan hukum ini untuk kepentingan mereka dan menghukum orang yang tidak bersalah. Sekarang menghapuskan mereka hanya karena mereka adalah orang-orang yang dipermainkan oleh pencuri belaka akan menyebabkan pemberontakan besar-besaran. Lagi pula siapa yang menyuruh mereka untuk menekan rakyat jelata ini dengan hukum yang sebatas itu? Adapun perdamaian ini, itu hanyalah halusinasi. Selama seseorang memberikan percikan sekecil apapun, itu akan menjadi api yang tak terhentikan dan membakar seluruh masyarakat aristokrat. Kota api kerajaan Damien mungkin adalah kota terbesar dan megah di seluruh wilayah tengah. Tidak ada yang berani menimbulkan masalah di sini, bahkan keluarga kerajaan harus menunjukkan sikap rendah hati di kota organisasi api pil ini. Kota ini memiliki 4 gerbang api dan warga kota api semuanya adalah anggota organisasi api pil dengan satu atau lain cara. Orang yang tidak berafiliasi tidak boleh tinggal di sini lebih dari seminggu dan setiap orang membutuhkan token api hanya untuk memasuki kota. Selain itu, token api ini hanya tersedia untuk bangsawan dan rakyat jelata bahkan tidak dapat mendekati kota ini apalagi memasukinya. Jika Anda ingin masuk dan Anda adalah rakyat jelata, Anda harus bersama seorang bangsawan. Mereka dapat membeli setiap token api dari gerbang api timur dan harganya sangat tinggi. 100 batu ki tinggi, dan batu ki menengah tidak diizinkan di kota ini. Ngomong-ngomong, 1 batu ki tingkat tinggi sama dengan 1000 batu ki tingkat menengah dan 100.000 batu ki tingkat rendah. Adapun batu ki tingkat puncak, 1 sama dengan 1000 batu ki tinggi. Namun, tidak ada yang memperdagangkan batu ki puncak karena batu itu dapat meningkatkan kecepatan kultivasi kultivator sungai ki hingga ratusan kali lipat. Sedangkan batu ki tinggi dapat meningkatkan kecepatan kultivasi kultivator sungai ki hanya 10 kali lipat. Sedangkan untuk batu ki tingkat menengah dan rendah, batu itu juga dapat meningkatkan kecepatan kultivasi, tetapi batu itu hanya membantu mereka yang berada di gerbang ki dan alam pembangunan yayasan ki. Pada saat ini, seekor bangau abu-abu keperakan, setinggi 15 meter mendarat di depan gerbang api utara. Itu memang bangau hantu Luke tua. Gerbang api utara setinggi 30 meter,
hanya diperuntukkan bagi VIP dari 3 organisasi dan tidak ada orang lain yang dapat masuk melalui gerbang ini. Silakan sebutkan nama dan pangkat Anda. Sebuah suara yang mengesankan terdengar dari gerbang yang sepi. Gerbang itu sepi bukan karena mereka tidak mengawasinya. Itu karena formasi peringkat Fana ke-6 melindunginya dan faktanya, setiap gerbang kota dilindungi oleh setidaknya formasi peringkat Fana ke-6. Ini hanyalah pintu masuk, seluruh kota itu seperti benteng dan dipenuhi dengan barisan dan formasi. Jika seseorang berani membuat masalah di sini, mereka bisa melupakan melarikan diri atau bersembunyi. Buka gerbangnya, aku Jenderal Api Alvin Elias. Alvin berkata dengan tenang saat dia melompat turun dari bangau hantu bersama Finn dan Sofia. S menatap gerbang yang bersinar itu dengan sedikit ketidakpercayaan di matanya. Perasaan jiwanya bergetar karena khawatir karena gerbang kota itu. Itu adalah peringatan serius yang hanya dia rasakan saat dia menghadapi situasi yang mengancam jiwa. Tidak heran mereka adalah kelompok terkaya dan mereka tahu bagaimana menghabiskan kekayaan mereka. S berkata dengan muram, dia tidak pernah membayangkan kota api ini bisa dijaga dengan sangat ketat, dan pikirannya untuk melarikan diri pun goyah. Tolong tunjukkan token Anda. Orang di seberang sana tampaknya tidak tergerak oleh kata-kata Alvin dan menuntut bukti. Alvin tidak membalas karena dia tahu orang ini hanya mengikuti aturan dan bahkan dia harus mengikutinya. Dia membalikkan tangannya dan sebuah token merah tua muncul di telapak tangannya. Ada seorang jenderal terukir di atasnya dengan huruf emas. Alvin dengan acuh tak acuh berkedip dan token merah tua itu berubah menjadi garis merah tua dan melesat menuju gerbang yang tertutup. Tetapi tepat ketika S mengira token ini akan runtuh bersama gerbang, sesuatu yang ajaib terjadi. Token itu melewatinya seolah-olah pintu itu hanyalah ilusi belaka. Apa? S terkejut. Silakan masuk, Jenderal Api yang terhormat. Suara itu terdengar lagi tetapi ada sedikit rasa hormat dan penghormatan di dalamnya kali ini. Gerbang yang tertutup rapat itu mulai terbuka setelah terdengar suara. Terima kasih atas bantuanmu, Luke Tua. Kau bisa pergi sekarang dan beritahu Grand Beastmaster bahwa aku akan segera mengunjunginya. Alvin menatap Luke Tua dan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Oh, tidak ada masalah, dan aku menikmati waktuku. Selamat tinggal, aku akan sampaikan pesanmu. Luke Tua tersenyum lebar dan menerbangkan bangau hantu menuju kota binatang yang tidak jauh dari kota api. Luke Tua cukup senang saat ini karena dia tahu Alvin akan mengucapkan kata-kata baik untuknya kepada Grand Beastmaster setelah apa yang Luke lakukan untuk Alvin. Fokus S sepenuhnya tertuju pada pintu saat ini, dia sangat ingin menggunakan mata rahasianya sehingga dia hampir melakukannya. Namun akal sehatnya menghentikannya dan menyelinap ke sini jika dia mendapat kesempatan. Setelah gerbang benar-benar terbuka, seorang pria jangkung dan berotot berusia akhir 20-an muncul di hadapan semua orang. Dia mengenakan baju besi merah di seluruh tubuh dengan simbol api pil yang menyala terukir di atasnya. Baju zirah merah tua ini adalah simbol resimen pengawal api, yang berarti pria ini adalah pengawal api seperti Alvin. Namun, kultivasinya jauh lebih rendah, hanya di sungai kosong. Silakan, Jenderal Api yang terhormat dan bergelombang ini, keretanya sudah menunggu di dalam. Pengawal api itu dengan hormat membungkuk kepada Alvin dan berkata, Anda tidak perlu berdiri di atas upacara. Beritahu Penatua Kerajinan bahwa saya ingin segera bertemu dengannya, ini adalah masalah yang mendesak. Alvin dengan acuh tak acuh berkata saat dia memasuki kota. Ya, saya akan segera memberitahu Penatua. Pengawal api itu dengan sungguh-sungguh mengangguk sebelum memberikan token merah tua itu kepada Alvin, token identitas Anda. Alvin dengan tenang mengambilnya kembali dan meletakkannya di dalam cincin penyimpanannya. 2 token hitam ini untuk tamu Jenderal Api yang terhormat. Penjaga api mengambil 2 token hitam lagi yang diukir dengan simbol tamu di atasnya dan memberikannya kepada Finn dan Sofia. Aku tidak membutuhkannya, aku punya tokenku sendiri. Sofia mencibir dan menyulap token alkemis azurenya dan melambaikan tangan dengan jijik kepada penjaga api. Maafkan aku, Nona Alkemis Azure. Penjaga api dengan cepat meminta maaf meskipun itu bukan kesalahannya. Karena Alkemis Azure memegang posisi penting di kota api. Ketika S melihat token Azure di tangan Sofia, dia langsung memikirkan 2 token yang dia miliki di ruang pencurinya. Jadi, aku bisa menggunakan token-token itu seperti ini. S mencatat dalam benaknya. Penjaga api menatap Finn dengan tidak yakin. Sekarang dia tidak yakin apakah bocah ini seorang alkemis atau bukan,
tetapi dia tidak berani mendesaknya karena bocah ini bepergian dengan Jenderal Api dan Alkemis Azure. Terima kasih, senior. Finn dengan hormat mengambil token hitam untuk tamu dan berterima kasih kepada penjaga api. Tidak masalah. Penjaga api mengangguk dengan sungguh-sungguh. Ayo pergi, aku sudah muak terbang sekarang. Sofia melangkah menuju kereta mewah yang menunggu mereka. Alvin tidak membalas Sofia, dan dia bahkan setuju dengannya dalam hal ini. Dia mengikuti bersama Finn. Ketika S melihat kereta itu, dia tercengang karena kereta ini bukanlah kereta kuda, karena tidak ada kuda. Kereta itu diikatkan pada binatang seperti kuda, tetapi tingginya 2 meter dan anggun dengan 2 tanduk kambing di kepalanya dan 4 mata coklat di tengkoraknya. Gerbang Ki ketiga, kuda iblis. S dengan cepat mengenali jenis binatang iblis ini. Sekumpulan kuda iblis ini dapat dengan mudah dijinakkan dan tanpa teknik apapun, itulah sebabnya mereka digunakan untuk menarik kereta di sini karena mereka lebih tangguh dan jauh lebih cepat daripada kuda biasa. Sofia, Alvin, dan Finn menaiki kereta besar berukuran 3 meter itu. Ayo pergi ke Istana Api, perintah Alvin kepada kusir yang mengenakan baju besi merah muda milik penjaga api pemula. Para pengawal api pemula ini melakukan pekerjaan sambilan seperti ini sampai mereka terpilih dalam resimen. Kereta itu bergerak menuju Peel Place, yang juga merupakan pusat komando seluruh kota dan juga pusat komando 9 kota api lainnya di seluruh wilayah tengah. S mengamati kota dari jendela kereta saat mereka bergerak dengan kecepatan tinggi. Dia tercengang ketika melihat begitu banyak alkemis di jalan seperti semut dan mereka bukan satu orang pun yang tidak mengenakan simbol api pil di antara banyak orang ini. Selain itu, S juga memperhatikan bahwa hampir setiap toko di jalan-jalan ini menyegel tanaman obat atau pil yang diramu. Jika aku bisa menghabiskan semua pil itu, aku bisa mencapai tahap dasar surgawi dalam waktu singkat. S menarik napas tajam. Sejujurnya, tempat ini adalah surga EXP baginya dan dia mengendalikan dirinya agar tidak menggunakan copet dengan tekad yang kuat. S juga menemukan beberapa toko yang berhubungan dengan rune crafting dan juga beberapa bengkel pandai besi. Sekarang kau mengerti, kita dari dunia yang sama sekali berbeda. Suara mengejek Sofia memasuki telinga S saat ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek Finn setelah melihatnya dengan penasaran melihat keluar. Ya, namun, Finn tidak memberinya kepuasan, dan terus terlihat seperti tidak mendengar apa-apa dan hanya menjawabnya dengan nada lembut. Wajah cantik Sofia berubah jelek ketika dia melihat bocah nakal ini mengabaikannya dan mempercayai kata-katanya begitu saja. Dia akan melontarkan beberapa kata berbisa lagi ketika dia melihat tatapan tajam Alvin dan menutup mulutnya. Tunggu saja, setelah kakak menganggapmu tidak berguna, kau milikku. Kilatan pembunuh melintas di mata Sofia saat dia melotot tajam ke arah Finn setelah menaiki kereta selama 1 jam, sebuah bangunan megah muncul di hadapan S dan dia merasa kagum. Mereka mungkin masih bermil-mil jauhnya dari tujuan mereka, tetapi istana besar yang berapi-api ini dapat dilihat dari kereta. Sungguh berlebihan, S tidak dapat menahan rasa takjubnya. Ini adalah bangunan terindah dan terbesar yang pernah dilihatnya hingga hari ini. Dia juga menyadari bahwa, setelah istana ini terlihat, pemandangannya mulai berubah. Tidak ada lagi toko atau perumahan dan deretan paviliun yang indah menggantikan semua yang ada di jalan menuju istana api ini. Lebih jauh lagi, S mengambil banyak tanda ki yang kuat dari paviliun-paviliun ini dan yang terlemah di antaranya setidaknya adalah tahap awal pembangunan fondasi. Ini adalah wilayah place dan juga area pemukiman para alkemis di atas Green Rank dan toko-toko mereka. Jika seseorang menginginkan pil tertentu dan mereka memiliki bahan-bahannya, mereka dapat membayar para alkemis ini untuk layanan pribadi mereka. Hanya anggota tahap awal pembangunan fondasi yang diizinkan di wilayah ini. Alvin berkata saat ini, "Oh, ini seperti menyewa seorang alkemis." S bergumam mengerti. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang praktik semacam ini. Kau boleh mengatakan itu, tetapi para alkemis ini sangat arogan dan bahkan jika mereka menerima permintaanmu, mereka akan meminta harga selangit atau beberapa ramuan obat langka, kata Alvin dengan sedikit nada kesal dalam suaranya seperti sedang menjelaskan pengalaman pribadinya. Aku mengerti. Finn tersenyum tipis sambil melirik Sofia. Wajah Sofia berubah ketika dia melihat Finn mengintipnya. Dia tahu apa yang dipikirkan bocah nakal ini dan ingin mencekiknya tetapi sayangnya, dia tidak bisa. Ya dia salah satu dari mereka. Alvin juga memperhatikan tatapan Finn dan tidak bisa menahan tawa.
Kakak, aku tidak. Sofia cemberut karena kesal, bahkan jika Alvin mengatakan yang sebenarnya. Mengapa dia bersikap begitu ramah sekarang? Pikir Es dengan mata curiga. Alvin tidak pernah bercanda atau berbicara seperti selama perjalanan mereka dan sekarang perubahan sikapnya yang tiba-tiba tidak masuk akal. Es tahu saat Alvin memastikan dia tidak berguna, itu akan menjadi hari terakhirnya dan kunci untuk konfirmasi ini jelas adalah tetua kerajinan, yang mengendalikan cabang-cabang seluruh Tanah Tengah dan juga penguasa Istana Api. Es memiliki lebih dari 10 strategi dalam benaknya tentang apa yang harus dia lakukan setelah mengetahui apa yang diinginkan Alvin darinya. Tapi dia masih belum tahu mana yang paling cocok untuk dilakukan sampai dia mengetahui kebenarannya. Aku hanya harus siap bertindak kapan saja. Es berpikir dengan muram. Senior, aku bertanya-tanya apakah aku lulus ujianmu, akan jadi apa aku nanti. Maksudku, seorang alkemis atau perajin. Es mencoba menyelidiki karena Alvin bersikap ramah, jadi tiba-tiba ini saat yang tepat untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Kalau lulus, kamu bisa jadi apa saja. Bahkan perajin rune. Alvin menjawab dengan senyum samar. Dia, perajin rune, jangan beri dia harapan palsu. Sofia mengutuk. Kita lihat saja nanti. Alvin melotot ke arah adiknya. Ini lebih rumit dari yang kukira. Es merenung setelah mendengar tentang perajin rune. Karena perajin rune bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan sembarang orang dan organisasi Api Pil mengendalikan teknik-teknik yang berhubungan dengan perajin rune secara menyeluruh. Lebih jauh lagi, Finn adalah seorang kultivator bela diri yang berarti mereka telah mengubah kultivasinya menjadi jiwa. Meskipun itu mungkin, itu sama sekali tidak mudah dan murah. Sekarang Alvin dengan santai mengungkapkan kemungkinan yang tiba-tiba ini, Es menganggap situasi ini lebih serius dari yang dia kira dan ini juga berarti Alvin memiliki harapan yang sangat tinggi untuk Finn. Alvin di samping menatap Finn yang tercengang dengan senyum tipis seperti seorang senior yang baik hati. Tapi itu semua hanya akting untuk membuat Finn merasa nyaman dan memberinya harapan yang tinggi. Adapun alasan Alvin melakukannya, itu sangat sederhana. Dia hanya ingin memastikan Finn memiliki kesan yang baik tentangnya dan jika dia lulus semuanya akan menguntungkan Alvin. Namun, jika Finn tidak lulus ujian, maka dia akan mati selama ujian ini dan Alvin akan melanjutkan rencana cadangannya. Rencana cadangan Alvin ini baru dikembangkan setelah dia mendapatkan informasi tentang hutan kabut tanah, tetapi pertama-tama, dia harus memastikan keaslian Finn sebagai tubuh elemen sebelum memutuskan untuk membuat sesuatu yang final. Setelah setengah jam, kereta kuda iblis akhirnya berhenti. Alvin diikuti oleh Sofia dan Finn turun dari kereta mewah itu. Es melihat di depannya gerbang merah tinggi dan dinding raksasa yang mengelilingi seluruh istana api. Gerbang dibuka dan banyak anggota organisasi masuk dan keluar setelah menunjukkan token identitas mereka kepada pengawal api yang berada di gerbang. Alvin dengan tenang menunjukkan token umumnya dan seorang pengawal api dengan cepat mengawal mereka masuk. Setelah melintasi gerbang, Es tercengang dan meskipun dia telah memasuki dunia yang sama sekali berbeda. Jalan lebar itu terbagi menjadi 11 jalur berbeda dan ditutupi lantai hijau keperakan dengan pola emas yang indah. 4 jalur kanan mengarah ke 4 paviliun besar, yang meliputi area seluas hampir 2 mil. Dan 4 jalur lainnya menuju pagoda putih setinggi 30 lantai. Jelas, mereka membangun setiap bangunan dengan keahlian yang indah dan bahan-bahan langka. Lebih jauh lagi, fokus utama anggota organisasi juga adalah kelima bangunan ini. Adapun 3 jalur di tengah, jalan setapak tengah dihiasi dengan deretan patung air mancur yang indah dan di ujung jalur tengah ini terdapat istana api raksasa dengan simbol api pil besar di bagian depannya dan dihiasi dengan berbagai pola emas. Ini adalah istana api. Tidak ada seorang pun yang menggunakan jalur ini menuju istana, dan gerbang emasnya tertutup rapat. 2 penjaga api bertopeng merah berdiri menjaga di luar, mereka berdua adalah pembudidaya sungai kosong. Es tidak menanyakan tentang kelima bangunan megah itu dan melakukannya setelah dia keluar dari hutan. Penjaga api itu menuntun mereka ke jalur tengah, dan mereka menuju kedua penjaga api bertopeng itu, yang berdiri di sana seperti patung. Ketika para penjaga api bertopeng itu melihat kelompok Alvin datang menuju gerbang, mereka dengan dingin melepaskan aura alam sungai kosong mereka dan berkata dengan nada dingin. Katakan urusanmu. Alvin bahkan tidak berbicara dan mendengus sambil melepaskan sedikit auranya sebagai tanggapan. Kedua penjaga api bertopeng itu segera menarik aura mereka dan mata mereka berbinar penuh hormat saat mereka segera menyapa Alvin,
Jenderal Api, mohon maafkan kami. Alvin mengangguk dengan tenang dan berhenti melepaskan auranya lalu berkata, di mana Tetua Kraft? Dia menunggumu di dalam aula pertemuan besar. Penjaga api bertopeng berotot itu menjawab dengan sungguh-sungguh dan segera membuka gerbang dengan pelat formasi. Keamanan ini terlalu berlebihan. S berkata dengan getir. Sejak dia memasuki kota ini, dia terus melihat pelat formasi ini hampir di setiap gerbang dan akhirnya mengerti apa artinya menjadi organisasi terkaya di bawah tanah kerajaan. Gerbang emas akhirnya terbuka dan di sisi lain, penjaga api bertopeng lainnya sedang menunggu untuk menerimanya dan kultivasinya satu tingkat lebih tinggi dari gerbang istana, penjaga api. Silakan ikuti aku. Tetua itu sedang menunggu Jenderal Api di aula pertemuan. Suara manis terdengar di balik topeng itu, penjaga api ini adalah seorang wanita. Alvin berkata dengan tenang, tidak ingin melihat tanda identitasku lagi. Tidak, mohon maafkan kami atas ketidaknyamanan ini. Penjaga api wanita itu berkata tanpa sedikit pun emosi. Tunjukkan jalannya, gerutu Alvin dingin dan memasuki istana api, dan penjaga api wanita itu memimpin jalan. Ketika S memasuki istana api, hanya satu pikiran yang muncul di benaknya, indah. Seluruh istana dihiasi dengan berbagai seni dan kerajinan yang luar biasa dan istana kerajaan itu tampak seperti debu di depan istana api ini. Kelompok Alvin melintasi banyak lorong sebelum mencapai pintu lain dengan penjaga api lainnya. Tetua itu menunggumu di dalam Flame General. Suara wanita lain terdengar, kalian berdua bisa menunggu di ruang tunggu di sana. Dia menunjuk ke pintu yang hanya berjarak 10 meter dari pintu emas dan menatap Finn dan Sofia dengan dingin. S menduga Sofia akan membalas setelah perlakuan seperti ini, tetapi yang mengejutkannya, Sofia tidak membalas dan mengangguk pelan lalu pergi ke ruang tunggu. Finn menatap Alvin untuk meminta konfirmasi. Pergilah, aku akan segera memanggilmu. Alvin mengangguk. Ya, S mengangguk dengan serius dan mengikuti Sofia. Ini kesempatanku untuk mengetahui kebenarannya, pikir S tanpa daya. Penjaga api wanita yang sehat itu akhirnya membuka pintu emas di belakangnya dan membiarkan Alvin masuk lalu menutup pintu. Alvin memasuki ruang pertemuan yang besar dan mewah dengan hanya meja dan kursi di dalamnya. Di kursi utama, duduk seorang pria tua dengan rambut panjang seputih salju dan wajah keriput. Dia tampaknya berusia awal 70-an. Dia mengenakan senyum ramah di wajahnya dan jubah alkemis ungu dari organisasi Api Pil. Orang tua ini adalah satu-satunya tetua kerajinan dan alkemis tingkat ungu yang dikenal di seluruh wilayah tengah. Lan Ashwin Alvin melihat lelaki tua itu menatapnya dengan senyum yang dipaksakan sementara dia duduk dengan nyaman. Dia segera menyapa, Penatua Kraftlan. Duduklah di sini, senang bertemu denganmu lagi secepat ini, Alvin. Lan berbicara dengan suara seraknya dengan senyum di wajahnya yang keriput dan menunjuk kursi lemari dengan jarinya yang tua. Alvin tidak menolak dan duduk di sana dengan senyum lembut di wajahnya. Bagaimana keadaan di Tanah Tengah? Lan bertanya dengan nada santai. Yah, itu bukan tempat sampah seperti yang mereka katakan di dataran tinggi. Alvin terkekeh dengan nada sarkasme. Alvin dan Sofia bukan dari Tanah Tengah dan mereka datang ke sini dari tanah tingkat tinggi hanya untuk menemukan pencuri langit. Mengenai mengapa pencuri itu begitu penting bagi organisasi, hanya para tetua agung yang juga disebut Flame Master yang tahu. Tokoh seperti Kraft atau Flame Elder hanya tahu, pencuri itu memegang kepentingan yang sangat tinggi bagi organisasi mereka. Itulah sebabnya mereka mengirim seseorang seperti Alvin yang punya banyak pengalaman dalam mencari orang di dataran tinggi dan Sofia ikut saja supaya dia bisa meraup keuntungan setelah menemukan pencuri itu. Aku setuju denganmu soal ini. Waktu pertama kali ke sini, pikiranku sama persis seperti kamu. Lan tertawa terbahak-bahak. Namun, tawa Lan tiba-tiba berhenti dan digantikan wajah muram. Apa kamu menemukan pencuri itu? Apa anak laki-laki yang bersamamu? Ekspresi Alvin juga berubah serius dan menjawab, tidak, dia bukan pencuri itu dan kurasa saat aku sampai di sana dia sudah pergi. Lagi pula, setelah kita memasang poster pencarian di seluruh dataran tengah, pencuri itu pasti idiot kalau tidak kabur dari kerajaan. Lan mendesah dan berkata, kamu benar, ini seperti pengejaran hantu dan dia tidak muncul setelah insiden besar itu. Dia mungkin bersembunyi untuk sementara waktu dan aku tidak menyalahkannya karena kalau aku jadi dia, aku akan bersenang-senang dengan kekayaan sebanyak itu. Canda Lan di akhir, ya, pada akhirnya,
dia hanyalah seorang anak kecil yang entah bagaimana menemukan warisan kuno. Hanya masalah waktu sebelum dia membuat kesalahan setelah mengira dirinya tak terkalahkan. Alvin terkekeh dingin. Lan mengangguk setuju sambil tersenyum dingin. Ya, sejauh ini dia sangat berhati-hati tetapi cita rasa ketenaran dan kekuasaan akan membutakannya, pada akhirnya. Aku juga bertemu dengan Black Reaper dari Nightmare Ghost. Alvin melaporkan dengan serius. Apa, hantu-hantu itu juga mengirim seseorang dari Kekaisaran? Sedikit keterkejutan melintas di mata Tua Lan. Sepertinya begitu dan si tua buas yang datang ke sini bersamaku juga sedang menyelidiki masalah ini sendirian. Alvin mengangguk. Aku tidak tahu mengapa pencuri itu begitu penting bagi setiap organisasi dan fosil-fosil tua itu bahkan tidak berbicara sepatah kata pun selain menangkapnya hidup-hidup dengan cara apapun. Namun, pasti ada sesuatu yang dalam di sini dan untuk mengetahui kebenarannya, kita perlu menangkap pencuri itu. Lan mengerutkan bibirnya. Alvin mengangguk setuju dengan muram. Dia juga meragukan situasi ini dan ingin tahu, tetapi hanya Flame Masters yang tahu tentang permainan yang sebenarnya. Cukup, meskipun kamu tidak menemukannya, kamu membawa informasi penting tentang hantu-hantu itu. Kita mendapatkan sesuatu. Lan mendesah dalam, ceritakan tentang anak laki-laki yang bersamamu, apakah dia muridmu? Lan bertanya tentang Finn sambil tersenyum. Tidak, Alvin menggelengkan kepalanya pelan dan melanjutkan, tetapi jika tebakanku benar, anak laki-laki itu mungkin lebih penting daripada pencuri kecil. Mata Lan menyipit setelah mendengar kata-kata Alvin. Dia tahu Alvin tidak akan mengatakan sesuatu seperti ini dengan santai sampai dia menemukan sesuatu yang luar biasa tentang anak laki-laki itu. Lan berkata dengan serius, aku mendengarkan. Apakah Penatua Lan pernah mendengar tentang fisik elemen? Alvin bertanya. Lan merenungkannya sejenak sebelum menjawab, apakah kau berbicara tentang tubuh yang menurut legenda dapat menyaingi garis keturunan elemental pemburu kuno? Oh, sepertinya tetua mendengar tentang mereka. Hal ini tidak mengejutkan Alvin karena para tetua ini memiliki akses ke lebih banyak catatan sejarah daripada Jenderal Api seperti dirinya. Ya, tuanku pernah membicarakannya sekali, itu sebabnya aku tahu. Lan mengangguk dengan sedikit sentimentalitas di matanya. Lalu bagaimana jika aku memberitahumu bahwa anak laki-laki itu memiliki tubuh yang legendaris? Alvin berkata dengan sungguh-sungguh. Jangan bercanda Jenderal Api. Kita berdua tahu ini hanya legenda tanpa bukti kuat apapun. Lan tidak begitu saja mempercayai Alvin. Aku tahu, itu tidak mungkin dan bahkan catatan tentang tubuh elemen itu sangat samar, tetapi bagaimana jika aku benar? Tidak ada salahnya mengujinya, kan? Alvin berbicara dengan nada serius. Lan menatap Alvin dalam-dalam dan mengerutkan bibirnya, apakah kau tahu metode untuk menguji tubuh elemen? Kau sendiri yang mengatakan, tidak banyak catatan tentangnya. Ya, tetapi saya membaca bahwa fisik ini dapat menyerap dan bernalar dengan ki elemen yang mereka sukai. Ini adalah tanda-tanda awal kebangkitan fisika elemen sejati. Mengenai yang terakhir, saya tidak tahu. Tetapi saya yakin jika kita memberikan bukti yang cukup kepada para petinggi, mereka akan memeriksa dengan saksama bagian rahasia perpustakaan kuno yang bahkan tidak boleh kita lihat. Pasti ada lebih banyak catatan tentang fisika elemen di sana. Bayangkan saja hadiah tak terbatas yang akan kita dapatkan jika menemukan fisik legendaris ini. Mata Alvin bersinar dengan antusiasme yang dalam saat dia menatap Lan. Wajah Lan juga memerah karena tertarik. Bohong jika Lan mengatakan itu tidak menggodanya setelah mendengar permohonan Alvin yang penuh gairah. Jika kau seyakin ini, berarti kau tahu elemen spesifik yang dimiliki anak itu, kan? Tanya Lan. Bagaimanapun juga, dia adalah rubah tua dan dari kepercayaan diri Alvin. Jelas bahwa dia memiliki harapan yang sangat tinggi untuk sebuah fantasi belaka. Alvin tersenyum tipis sebelum berkata, ya, tapi aku tidak cukup untuk apapun dan mungkin berbahaya bagi anak itu. Tapi kita harus yakin jadi biar aku tunjukkan dari mana kepercayaan diriku berasal. Namun, jika percobaan ini membuahkan hasil sedikit pun, maka aku ingin kau meramu, mandi elemen kayu, untuk anak itu. Mata Lan menyipit dan berkata, kau tahu betapa mahalnya mandi elemen, kan? Ya, aku tahu, tapi itu satu-satunya cara untuk memastikan anak itu memiliki fisik elemen tipe kayu. Selain itu, tetua selalu bisa menjual cairan itu untuk memanggil binatang buas dan kita berdua tahu mereka akan senang membayar berapapun harganya. Alvin menjawab,
Pemandian elemen ini hanyalah ki elemen murni dalam bentuk cair dan hanya dapat diambil ketika seseorang mencapai wilayah sungai kosong untuk membuat fondasinya lebih kokoh. Lebih jauh lagi, pemandian elemen ini dapat meningkatkan peluang seorang kultivator sungai ki untuk memasuki inti sungai ki sebesar 10%, dan setiap jenius di tanah tingkat tinggi bermandikan cairan ini ketika mereka mencapai wilayah sungai ki. Namun, biayanya adalah sesuatu yang hanya dapat ditanggung oleh beberapa klan lama di tanah tinggi dan 2 organisasi lainnya. Selain itu, hanya ada 6 formula elemen untuk pemandian elemen yang tersedia dan hanya seorang tetua kerajinan yang dapat mempelajarinya atau seorang alkemis peringkat ungu, karena hanya mereka yang dapat meramu pemandian elemen ini. Itulah sebabnya Alvin datang langsung ke LAN karena dialah satu-satunya yang dapat membuat pemandian elemen ini di seluruh tanah tingkat menengah dan juga memiliki bahan-bahan langka. Baiklah, tetapi hanya jika kau membuatku takjub dengan apapun yang akan kau lakukan. LAN mendesah dan akhirnya setuju. Alvin benar, LAN dapat menjual cairan ini kepada pemanggil binatang jika ini tidak berhasil. Tapi kau mengerti, dia akan meleleh sampai ke tulang terakhir dan menjadi kotoran di dalamnya jika dia mandi di alam gerbang ki. LAN bertanya dengan dingin, ya, aku tahu betul karena aku pernah mandi sendiri dan hampir meleleh waktu itu. Itulah sebabnya hanya orang jenius dengan fondasi sempurna yang dapat menangani ki elemen murni yang kuat. Alvin meringis ketika dia mengingat pengalaman pribadinya. Oh, sepertinya, itu hanya caramu untuk membuang sampah yang tidak berguna. LAN tersenyum dingin, tapi aku menyukainya. Hehe, dia tahu terlalu banyak sekarang, dan jika dia tidak memiliki fisik elemen, maka bakatnya bahkan tidak bisa memberinya posisi di resimen penjaga api. Jadi, bahkan menjadi kotoran yang tidak berarti dalam pemandian elemen akan menjadi kehormatan baginya. Alvin memasang senyum jahat. Hahaha, kalau begitu, kenapa kita membuang-buang waktu? Tunjukkan trikmu dulu. LAN menyeringai dengan senyum jahatnya. Bawa anak itu. LAN tiba-tiba bergumam pada dirinya sendiri. Setelah semenit, pintu emas terbuka lagi dan Finn memasuki ruang rapat. Es tidak tahu apa yang mereka berdua bicarakan sendirian, tetapi ketika dia melihat senyum hangat lelaki tua keriput itu, entah mengapa bulu kuduknya merinding. Ini tetua LAN, Alvin berbicara ketika dia melihat ekspresi gugup Finn di wajahnya dan memperkenalkan LAN kepada Finn. Tetua LAN, ini anak muda yang baru saja kuceritakan kepadamu, namanya Finn. Alvin melakukan hal yang sama dan memperkenalkan Finn kepada LAN. Namun, tidak seorang pun di ruangan ini tahu bahwa pertemuan ini. Junior, hormatilah tetua LAN. Finn segera menyapa LAN. Duduk. LAN mengangguk tanda setuju dengan senyum hangat dan memerintahkan Finn untuk duduk di samping Alvin. Finn tidak menunda-nunda dan duduk di dekat Alvin. Es menatap tajam lelaki tua di hadapannya dan tercengang karena dia sama sekali tidak bisa melihat kehebatan lelaki tua ini. Harta karun rahasia sialan ini. Es langsung tahu mengapa ini terjadi dan harta karun rahasia lelaki tua ini jauh lebih kuat daripada milik Black Reaper. Es tiba-tiba merasakan indera bela diri yang kuat menguncinya dan akhirnya merasakan kehebatan LAN dan menerima tanda tangan jiwanya. Hati Es menjadi dingin karena LAN jauh lebih kuat daripada Alvin dan dia adalah orang terkuat yang pernah dia hubungi setelah Empty Dream, yang tidak terduga. Satu-satunya penghiburannya adalah topeng tipuan 100 wajah yang dia beli tepat pada waktunya atau dia pasti sudah terbongkar dan menjadi tawanan. Tidak buruk untuk anak kerajaan kelas 3. LAN berkata dengan dingin sambil tersenyum. Dia sudah memeriksa fondasi Finn dengan saksama dan tidak menemukan sesuatu yang luar biasa dan keraguannya mengenai penilaian Alvin semakin dalam. Begitu pula, pujiannya, itu hanyalah kebohongan. Terima kasih, tetua, aku tidak pantas menerima pujianmu. Es bersikap seperti Finn yang rendah hati, tetapi dia tahu bahwa LAN berbohong. Alvin juga memperhatikan sedikit perubahan sikap LAN dan tahu bahwa LAN meragukannya. Alvin menatap Finn dan berkata, Finn berdiri di sudut itu dan aku akan mengujimu di depan tetua LAN seperti yang kulakukan saat pertama kali kita bertemu. Jika kau lolos, maka tetua LAN akan memberimu hadiah. Wajah Finn bersinar dengan ketakutan yang hebat dan berkata, tetapi aku hampir mati. Aku tidak bertanya. Wajah Alvin berubah dan menegur Finn sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Heh, tunjukkan warna aslimu. Es mencibir dingin. Maafkan aku. Finn dengan takut-takut meminta maaf dan melakukan apa yang diperintahkan. Es tidak punya pilihan karena Alvin menjadi gelisah karena sikap LAN.
Lan tidak berkata apa-apa dan menonton dengan acuh tak acuh. Alvin juga tidak menunda dan ketika Finn berada di posisi, tanpa peringatan dia melemparkan seutas elemen Ki seperti terakhir kali. Namun, kali ini dia menggunakan 5% kekuatannya. Jika ini adalah kultivator gerbang Ki sungguhan, itu akan meledak seperti semangka saat bersentuhan dengan elemen Ki-nya. Bibir Lan melengkung ke atas menjadi senyum kaku dan berpikir, dia tidak berniat mengampuni bocah itu jika dia gagal. Seperti yang diharapkan dari cucunya. S dengan dingin menatap rentetan yang masuk dan berpikir, biarkan aku melihat reaksimu. Petik 2. Saat garis hijau itu mendarat di perut S, garis itu menembus pertahanan alaminya seperti kertas dan memasuki meridiannya yang berwarna tinta. Namun, sebelum itu bisa mendatangkan malapetaka, kekosongan gelap itu sedikit berputar, dan langsung menyerap Ki kayu. Alvin dan Lan mengharapkan semacam ekspresi aneh dari Finn, terutama yang terakhir. Namun, yang mengejutkan mereka berdua, bahkan setelah beberapa saat Finn baik-baik saja. Lan berdiri dari kursinya dan melangkah ke arah Finn dengan wajah terkejut. Tanpa peringatan, dia meletakkan tangannya di kepala Finn dan menggunakan indera bela diri lagi untuk melihat apa yang terjadi. Namun yang membuatnya heran, Ki elemen telah sepenuhnya menghilang. Kamu, apa yang kamu lakukan? Lan memiliki ekspresi tercengang di wajahnya saat menanyakan pertanyaan ini dengan suara gemetar. Tidak ada. Finn menjawab dengan wajah polos namun menakutkan. Alvin sedikit gemetar sebelum tersentak bangun oleh linglungnya dan tertawa terbahak-bahak. Hahaha, itu memang fisik elemen. Dalam ekstasenya, dia bahkan meneriakkan nama, fisik elemen, di depan Finn. Fisik elemen, S langsung memilih istilah itu, dan dia tahu pertaruhan yang dia buat telah terbayar hanya dengan melihat ekspresi wajah Alvin dan Lan. Sistem, apakah kamu tahu tentang tubuh elemen ini? S dengan cepat bertanya kepada makhluk paling berpengetahuan yang dia kenal, sistem. Pertanyaan yang salah. Katakan padaku apa yang kamu rasakan ketika Ki itu mengenaimu. Lan menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan jantungnya yang berdebar kencang. Sekarang bahkan dia yakin ada sesuatu yang luar biasa tentang bocah ini. Aku hanya merasakan sedikit geli. Terakhir kali itu sangat menyakitkan. Finn menjawab dengan skeptis. 30 TP, suara sistem tanpa emosi terdengar di benak S saat ini. Ambil mereka. S dengan cepat setuju karena informasi ini sangat penting untuk langkah selanjutnya dan menentukan tindakan kedua lelaki tua ini, yang juga tampak panik saat ini. Sama dengan. Poin pencuri, 31.000. Sama dengan. Apa yang kukatakan, tetua? Aku memang menemukan tubuh elemen legendaris. Alvin juga telah mencapai sisi Finn dengan wajah gembira. Serang dia lagi. Lan menarik napas dalam-dalam dan memerintah Alvin. Baiklah. Alvin tahu Lan ingin melihat apa yang terjadi di dalam tubuh Finn dengan indera bela dirinya dan dia memiliki pikiran yang sama. Sekarang Finn tidak terluka lagi, ini berarti Alvin dapat mengujinya dengan cara apapun yang dia inginkan. S tidak melakukan apapun dan membiarkan mereka melihat apa yang terjadi karena dia tahu mereka tidak akan menemukan kekosongan yang gelap. Orang harus tahu bahkan Empty Dream tidak dapat menemukannya apalagi kedua orang ini yang jauh lebih lemah darinya. Sama dengan. Fisik elemen, fisik khusus yang dapat menyerap elemen tertentu dari dunia, hanya ramuan atau ramuan alkemis, tanpa pemrosesan yang membosankan. Kelangkaan, tidak umum. Kelebihan, 1. Budidaya cepat. 2. Kemampuan untuk memahami keterampilan dan teknik apapun yang terkait dengan elemen tertentu dalam 1/10 dari waktu yang biasanya mereka ambil. 3. Pemahaman lengkap tentang hukum tertentu dalam waktu tercepat. 4. Kemampuan bawaan. Catatan, kemampuan ini dapat terbuka secara acak dan terkadang pemilik fisik elemen tidak dapat membukanya sepanjang hidupnya. 5. Perlindungan dunia. Catatan, orang dengan perlindungan dunia tidak dapat mati dengan mudah dan memiliki keberuntungan yang lebih tinggi daripada orang normal. Keterbatasan. 1. Fisik elemen berada di peringkat di antara fisik terendah antara surga dan bumi. 2. Pemiliknya terbatas hanya pada elemen dan hukum spesifiknya. 3. Keterampilan atau teknik elemen yang berbeda hampir tidak mungkin dipelajari. 4. Paling lemah terhadap elemen lawan, juga terkuat terhadap elemen lemah. Contoh,
Air melawan api sementara angin membuat api lebih kuat. 5. Karena perlindungan dunia. Sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan. Sebelum S dapat membaca informasi ini, Alvin telah menyalakan untaian ki elemen lain ke arahnya. Namun kali ini baik Alvin maupun Lan sedang memantau fondasi Finn dengan indera bela diri mereka. Namun, yang membuat mereka berdua heran, untaian ki itu larut sesaat setelah memasuki meridian Finn dan tidak ada jejaknya yang tersisa. Bagaimana ini mungkin? Seru Lan dengan wajah bingung. Sepertinya itu adalah ciri fisik elemen. Alvin membuat tebakan liar. S di sisi lain akhirnya memiliki kesempatan untuk membaca informasi itu dan terperangah. Terutama ketika dia melihat batasan kelima. Pertama, S bahkan tidak pernah membayangkan jenis fisik seperti ini ada dan berdasarkan informasi sistem, juga tampak ada banyak fisik di luar sana. Pada akhirnya, dia hanya dibatasi oleh pengetahuan dan lingkungannya. Jadi, itulah mengapa Alvin begitu terobsesi padaku. Dia pikir aku adalah fisik elemen tipe kayu dan salah mengartikan kemampuanku untuk memproses ki asing. Keduanya juga tampaknya tidak tahu, fisik ini tidak dapat memproses ki orang lain. Bagus untukku, pikir S dengan gembira. S akhirnya mengerti apa yang dicari Alvin dan mengapa dia tidak dibunuh serta alasan perlakuan yang tidak biasa terhadapnya. Namun mengapa dia dibawa ke Lan masih belum dikonfirmasi dan tebakannya adalah itu ada hubungannya dengan konfirmasi otoritasnya sebagai fisik elemen nyata dan kata-kata Lan berikutnya mengonfirmasinya. Biarkan aku mengujinya dengan ki apiku untuk memastikan dia hanya bisa menyerap ki kayu dan setelah itu, kita akan beralih ke ujian terakhir. Lan berkata dengan sungguh-sungguh. Alvin setuju tanpa keberatan karena dia tahu Lan hanya memastikan jika Finn hanya bisa menyerap elemen kayu dan dia juga memilikinya. Namun dia tidak berani mengujinya karena dia tidak tahu konsekuensinya. Namun sekarang setelah Lan, seorang alkemis ungu, ada di sini, Alvin yakin tentang keselamatan Finn. Selain itu, seberapa besar kemungkinan seseorang memiliki afinitas dua elemen, tetapi patut dicoba, bukan? S mengerutkan kening ketika dia melihat kedua lelaki tua ini memperlakukannya seperti angin. Dia tahu ini tidak baik karena jika dia membiarkan Dark Void melakukan keajaibannya maka akan sulit untuk dijelaskan, bagaimana mungkin dia bisa menyerap dua elemen pada saat yang sama. Lebih jauh lagi, tidak ada yang akan percaya bahwa ini adalah kebetulan bahwa dia bersentuhan dengan elemen yang sama yang memiliki afinitas dengannya kedua kali. Meskipun demikian, Alvin dan Lan tampaknya disesatkan oleh kemungkinan munculnya fisik legendaris. Mereka akan tanpa henti menyadari fenomena aneh ini dan ketika mereka menyadarinya, S tahu situasinya mungkin akan berubah secara tak terduga dan itu pasti tidak akan menguntungkannya kali ini. S menarik napas dalam-dalam dan segera memutuskan apa yang akan dia lakukan kali ini. Lan tidak meminta pendapat Finn tentang hal ini dan tanpa ragu-ragu seperti Alvin, ia melemparkan ki berapi-api dari jarinya ke meridian Finn sambil hanya menggunakan 1% dari kehebatannya yang sebenarnya. Meskipun ia ingin memastikan kedekatan mutlak Finn dengan elemen kayu, ia tidak ingin membunuhnya dalam proses tersebut. Karena jika ia secara tidak sengaja membunuh Finn sekarang, Alvin mungkin akan melawannya sampai mati. Jika Finn menunjukkan sedikit saja rasa tidak nyaman, ia akan langsung menarik untaian ki tersebut. S melihat datangnya garis ki berapi-api itu dan berpikir dengan getir, dan di sini kupikir aku tidak perlu melukai diriku sendiri lagi. Namun, sebelum S dapat menyebabkan penyimpangan ki lainnya, wajahnya berubah drastis dan menjadi pucat pasi saat ki elemen api Lan bersentuhan dengan tubuhnya. Ketika ki api memasuki meridiannya, S merasa seperti api telah dinyalakan di dalam, dan sensasi terbakar yang luar biasa membasahi seluruh tubuhnya. Saat berikutnya S tersedak darah. Sementara wajahnya pucat pasi. Berhenti. Wajah Alvin berubah dan berteriak panik saat melihat Finn muntah darah dan berlutut di atas lututnya. Lan tidak menunda dan segera menarik untaian ki-nya sambil bergumam pada dirinya sendiri, dia memang tidak bisa menyerap elemen lain. Alvin menghela napas lega saat melihat Finn baik-baik saja dan hanya menunjukkan kelelahan. Kekosongan gelap tidak bisa menyerap ki dari seseorang setingkat Lan. Wajah S pucat saat dia berpikir. Itu semua terjadi karena kekosongan gelap tidak menanggapi ki Lan atau bahkan mencoba menyerapnya seolah-olah tidak berdaya melawannya. Sebelumnya S hanya berpikir kekosongan gelap dapat menyerap semua jenis ki bela diri dan dia tidak perlu takut lagi untuk mewujudkan ki bela diri. Namun, sekarang setelah dia mengetahui tentang batasan kekosongan gelap, dia mengerti betapa naifnya pikirannya.
Segala sesuatu memiliki batasan dan kekosongan gelap juga sama. Itu dibatasi oleh kultivasi es. Namun, itu juga hal yang baik karena sekarang setelah dia mengetahui tentang batasan ini, dia akan lebih berhati-hati saat berhadapan dengan seseorang dengan kultivasi yang sangat tinggi seperti Lan. Karena jika dia berada dalam pertempuran atau keadaan lain dan dengan arogan menganggap enteng serangan Qi yang nyata ini, dia akan hancur dan mati sekarang. Kekosongan gelap hanya dapat menetralkan Qi dua alam besar di bawahku. Es merenung dengan muram. Meskipun demikian, dia diuntungkan dari ini karena sekarang dia mengetahui tentang batasan ini dan kedua lelaki tua ini juga tampaknya yakin dia tidak dapat menyerap elemen lainnya. Teman muda Finn, aku minta maaf tentang apa yang terjadi sebelumnya dan aku harap kamu bisa mengerti bahwa kami melakukan ini demi kebaikanmu. Lan tersenyum ramah dan dia bahkan mengubah cara dia menyapa Finn, makanlah pil ini, kamu akan merasa lebih baik. Es menatap pil penyembuh tingkat ungu yang diberikan Lan dengan muram dan meminumnya. Dia tidak akan menolak EXP gratis meskipun suasana hatinya sedang buruk. Aku mengerti kekhawatiran tetua dan terima kasih telah bersikap lunak padaku, kata Finn pelan dan mengambil pil ungu dari Lan, dan mengucapkan terima kasih dengan lemah. Hahaha, bagus, sangat bagus, pikiran yang bijaksana dan sikap yang rendah hati. Lan tertawa terbahak-bahak dan memuji sikap Finn. Alvin memutar matanya dan berpikir, rubah tua ini mengubah warnanya bahkan lebih cepat daripada pakaian. Tapi dia tidak akan pernah mengatakannya dengan lantang. Bagaimana menurutmu tetua, apakah dia memenuhi syarat untuk ujian akhir? Alvin tersenyum tipis seperti seorang penjudi yang baru saja memenangkan taruhan besar. Lan tersenyum lebih lebar dan berkata, tentu saja. Beri aku waktu sehari untuk mempersiapkan diri dan sementara itu, kalian bisa beristirahat. Aku yakin kalian semua akan sangat lelah terutama teman muda Finn. Terima kasih, tetua. Alvin juga tersenyum lebar. Teman muda Finn, tunggu di luar sebentar. Aku akan bicara sesuatu dengan Alvin. Lan berkata lembut pada Finn. Ya, Finn mengangguk mengerti dan meninggalkan ruangan. Sekarang setelah dia memakan pil itu, kulitnya agak kembali normal. Namun sebenarnya es pulih dengan cepat karena fondasi surgawinya. Setelah Finn pergi, senyum Lan menghilang dan ekspresi muram kembali muncul di wajahnya saat dia menatap Alvin yang tersenyum. Kau tahu akibatnya, kan? Jika dia mandi dan tidak bisa mengatasinya, dia akan mati. Lan tidak ingin lagi melempar Finn ke dalam bak mandi elemen itu karena sekarang dia yakin 50% bahwa Finn memiliki fisik elemen. Namun, bak mandi elemen ini bukan hal yang lucu karena tidak ada jalan kembali setelah kau masuk. Wajah Alvin juga menegang dan berkata, aku tahu, tetapi kita tidak punya cara lain. Bahkan jika dia bisa menyerap Qi Kayuku, tidak normal bagi seseorang untuk menyerap Qi yang sudah diproses. Katakan padaku, apakah kau pernah mendengar hal semacam ini sebelumnya? Dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi padanya jika aku terus melakukannya. Mata Lan berkedut karena dia tahu Alvin ada benarnya. Dia tahu tidak mungkin menyerap Qi seseorang, dan mereka baru saja menyaksikan sesuatu di luar pemahaman mereka. Kita mungkin harus melaporkan ini ke atasan dan melihat apa yang mereka katakan. Kemampuan ini saja sudah cukup untuk membuatnya penting bahkan jika dia tidak memiliki fisik elemen. Beri aku waktu 1 hari untuk menghubungi markas. Lan dengan tenang menyatakan alasannya menyuruh mereka menunggu 1 hari. Alvin sedikit mengernyit dan berkata, jika kita menghubungi sekarang maka Flame Master William akan mendapatkan informasi ini. Dia satu-satunya Flame Master dari Tanah Terlarang dan kau tahu sifatnya dengan sangat baik. Begitu dia mendapatkan informasinya, kita berdua tahu tidak akan ada hadiah untuk kita jika dia berhasil mendapatkan Finn. Jadi, akan lebih bijaksana untuk memastikannya dan kemudian melaporkan masalah ini kepada ayahku dan dia akan membangunkan kakekku. Begitu dia keluar dari Tanah Terlarang, bahkan Flame Master William tidak dapat melakukan apapun dan kita akan mendapatkan apa yang pantas kita dapatkan. Tetapi kita harus yakin sebelum kita menghubungi ayahku atau kita akan terbunuh karena membangunkan seorang Absolute Flaming Elder. Wajah Lan berubah biru menjadi putih ketika dia mendengar rencana Alvin dan dia berseru dengan ngeri, kau ingin membangunkan seorang Absolute Flaming Elder. Kau sudah gila, apa kau punya ide yang lebih baik untuk melewati Flame Master William? Bahkan ayahku tidak berdaya melawan seorang Flame Master. Alvin bertanya dengan muram. Lan tidak membalas ucapan Alvin karena dia tahu apa yang baru saja dikatakan Alvin adalah kebenaran yang sebenarnya.
Flame Master William ini terkenal karena sifatnya yang tidak adil dan serakah di seluruh organisasi api pil, itu sebabnya Alvin takut memberitahu tentang Finn atau dia mungkin kehilangan jasanya yang sebenarnya. Sejak awal, dia berencana untuk melaporkan ini kepada ayahnya sehingga dia bisa mendapatkan imbalan yang sah. Percayalah, lebih baik membunuh anak itu sendiri daripada menyerahkannya kepada William. Kita bahkan memberinya belas kasihan, kata Alvin dengan ekspresi muram. Lan mendesah frustrasi dan dia tahu ini adalah satu-satunya pilihannya karena dia juga sangat mengenal William dan juga menjadi korban ketidakadilannya. Baiklah, kita akan melanjutkan sesuai rencanamu, tetapi jika William tahu aku membantumu dalam hal ini, maka aku akan mati dengan cara apapun. Jadi, Lan menatap Alvin dalam-dalam. Alvin tahu apa yang diminta Lan dan mengangguk tanpa berpikir dua kali sebelum berkata, "Jangan khawatir, begitu kami memastikan ini, kau akan berada di bawah perlindungan klan Elias." Hahaha, kalau begitu kita sepakat. Lan tersenyum gembira. Dia tahu kekuatan klan Elias dan apa arti perlindungan mereka. Aku akan memanggilmu bersama Finn saat fajar menyingsing. Semakin cepat kita melakukan ini semakin baik. Lan dengan sungguh-sungguh menegaskan, aku sepenuhnya setuju dengan tetua. Alvin mengangguk setuju, aku akan menunggu kata-katamu. Pergilah, aku akan meminta seseorang untuk mengantarmu ke tempat tinggalmu dan memastikan bocah Finn tidak berkeliaran di luar atau berbicara dengan siapapun, Lan memperingatkan. Jangan khawatir tentang dia, Alvin berkata dengan tenang dan meninggalkan ruang pertemuan. Sekarang Lan sendirian di ruang pertemuan besar itu. Lan tiba-tiba bergumam pada dirinya sendiri, apa yang harus kulakukan? Kilatan aneh melintas di mata tua Lan. Sementara itu, di suatu tempat di Grand Lands pertama dari tanah tingkat menengah, di dalam sebuah ruangan mewah, seorang pemuda tampan mengenakan jubah biru mewah yang tampaknya berusia 20-an berdiri di depan jendela terbuka sambil menatap langit keemasan seperti patung yang damai. Dia memiliki tinggi 6 kaki, bertubuh tegap, dengan rambut hitam panjang, dan wajahnya yang pucat sangat tampan, matanya yang coklat penuh dengan semangat. Di belakangnya, ada 5 sosok berjubah hitam yang berlutut menunggu pemuda itu berbicara. Di mana pencuri itu? Pemuda itu akhirnya berbicara dengan suaranya yang bersemangat. Pencuri itu tidak muncul lagi selama hampir 5 bulan dan dari mata-mata kami. Kami mendengar Jenderal Api dari Pil Flame juga meninggalkan kerajaan itu sebulan yang lalu. Salah satu jari yang berdenting menjawab dengan hormat.